يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا صدق الله صدق الله العظيم. العظيم. Terima kasih kita sampaikan kepada Saudara Muhammad Amin. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, dilanjutkan dengan sambutan arahan sekaligus pembukaan kegiatan uji publik calon saksi Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Muslim yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Al-Azhar yang terhormat Bapak Dr. MPD, disilakan. Baik, dengar suara saya dengar ya? Terdengar Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita semuanya masih diberikan umur panjang, kesehatan, dan insya Allah juga kita bisa melaksanakan perintahnya. Insya Allah juga kita bisa menjauhkan larangannya. Selanjutnya, selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawakan perubahan dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Demikian juga salam dan sejahtera kepada seluruh para al dan sahabat beliau sekalian dan seluruh keluarga. Tentu juga kepada ulama-ulama mutaqaddimin dan mutakhirin yang masih hidup pada zaman hari ini sebagai penyuluh, sebagai lilin dalam kehidupan umat manusia, terkhusus bagi kita yang beragama Islam. Seterusnya yang kami hormati, yang hadir pada link Zoom pada hari yang berbahagia ini, lebih kurang ini ada 31 orang ya. Mungkin ada wakil rektor, Bapak Ibu dekan, ataupun dosen, kaprodi, ya, Satgas tentunya, Satgas PPKS Universitas Muslim pada kegiatan uji publik ya, Satgas PPKS ini yang telah berkenan hadir dalam rangka kita melakukan uji publik ini. Tentu kepada panitia semuanya yang telah terlibat pada kegiatan ini. Cuma saya lihat ini sedikit sekali undangannya ya.
Semestinya kalau pakai Zoom itu bisa rame gitu ya. Karena ini kan sosialisasi gitu. Tapi tidak apa-apa nanti dari Satgas ini bisa dilakukan lagi sosialisasi lagi nanti ke depan karena Satgas ini kemarin sudah saya teken, sudah saya tanda tangan SK ya Bu Zahrianti ya selaku ketuanya. Eh, jadi ini menjadi memang eh, kewajiban kita kampus untuk membentuk Satgas ini, Bapak Ibu semuanya. Itu ada aturan yang lebih tinggi lagi dari aturan pemerintah pusat dan juga diteruskan dengan surat edaran dari yang segera kita harus membentuk Satgas ini. Dan tentu Satgas ini juga harus berjalan dengan baik. Ya, jadi kami berharap eh, dengan adanya Satgas ini betul-betul ya, tindakan kekerasan dan pencegahan apa itu seksual ya, itu di kampus itu tidak terjadi ya. Mungkin selama ini juga tidak terjadi dan mungkin ya kita berharap ini tidak akan terjadi di kampus kita ya. Barangkali yang perlu kita maknai tindakan itu apakah itu tindakan nyata ya kan? Apakah tindakan itu yang disebut tindakan itu yang terlibat kepada seluruh anggota itu anggota tubuh, ya artinya sekalipun tindakan itu dilakukan dengan ucapan-ucapan itu juga sudah menurut kami sudah merupakan tindakan-tindakan yang amoral ya. Misalnya ada bahasa-bahasa yang kotor ya kan dikeluarkan oleh seorang mahasiswa, seorang dosen atau menjadi kebiasaan-kebiasaan bahasa di dalam pergaulan dengan yang diucapkan dengan lisan. Nah, itu juga mungkin sudah termasuk dalam kegiatan-kegiatan seksual. Tapi nanti Ibu Zahrianti dan teman-teman menerjemahkan. Apalagi kampus kita adalah kampus wakaf. Kampus wakaf, kampus Universitas Muslim, Yayasan Wakaf. Jadi kegiatan-kegiatan dalam pergaulan itu menjadi budaya yang Islami. Jadi kalau bahasa-bahasa kotor, ya kan, umpama yang sederhana sekali. Ada saya dengar kadang, wah mantap kali katanya gitu kan. Ada lewat anak gadis orang mantap kali katanya. Ada bahasa-bahasa itu kan. Nah, itu gitar tua kata dia lagi. Itu nggak boleh Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya memegang itu ya. Saya memegang pelecehan, pegang tangan atau apa. Atau dari mimik-mimik wajah kita saja berbicara dengan mahasiswa, ada apa ya, semacam rasa. Nah, itu juga nggak boleh gitu. Itulah bukan berarti itu apa namanya ya, tindakan-tindakan yang kasar yang kita masukkan, tapi yang halus pun itu tidak boleh terjadi antara dosen dengan mahasiswa. Jangan-jangan nanti umpama ada dosen membimbing mahasiswa, diajak bimbingannya di kantin atau diajak bimbingannya itu di tempat tertutup sedikit, ada mahasiswi, ya kan? Mahasiswi itu pun mungkin agak apa sedikit lah gitu, ngomong-ngobrol lama-lama yang tidak perlu, ditanyakan yang tidak perlu, bukan pada konteks pada materi daripada bimbingan, tetapi kepada materi-materi yang lain yang di luar daripada bimbingan. Itu juga kami rasa itu adalah merupakan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan. Tapi itu semua terserah kepada Bapak Ibu Satgas lah. Nanti diterjemahkan Ibu Dr. Zahrianti apa itu yang dimaksudkan dengan tindakan kekerasan seksual itu. Tentu kalau di dalam agama kita itu kan ada apa wala taqrabuz zina ya. Jangan kamu mendekati zina. Artinya itu perkataan-perkataan juga yang mendekati kepada hal-hal yang semacam itu tidak dibolehkan. Jadi seperti itu ya. Ini harapan dari kami mungkin. Mohon maaf ya, Kak, saya pun lagi DL nih dinas luar. Eh, Tentu kami selaku pimpinan Universitas Muslim sangat mendukung ya, sangat mendukung. Semua kegiatan-kegiatan itu dalam agama kita juga sudah sangat dilarang, diharamkan malah ya. Tentu pemerintah membuat suatu regulasi agar diimplementasi dalam kebijakan pemerintah untuk apa namanya PPKS ini. Ya tentu kita lebih mendukung lagi. Memang tanpa ada aturan pemerintah pun
di dalam ketentuan ajaran-ajaran Islam ini juga sangat tidak dibolehkan. Bergaul saja laki-laki dengan perempuan, duduk berdua-duaan juga misalnya di kantin, di kafe yang bukan muhrim, itu juga tidak dibolehkan sebenarnya. Tapi karena pada hari ini sudah mungkin terjadinya diskusi, sering sharing, sering berbagi pengalaman, ilmu pengetahuan, duduk di tempat terbuka, bukan berdua-duaan ya. Mungkin itu kita maklumkanlah ya kan. Namun pada intinya memang itu dalam ajaran kita juga antara pria dengan wanita yang bukan muhrim itu harus dipisahkan gitu ya. Karena itu kami selaku pimpinan atas terbentuknya Satgas PPKS ini pada kegiatan uji publik ini, kami sangat mendukung sepenuhnya. Juga kami berterima kasih ada pemateri ya yang kami hormati. Jadi lupa mungkin ada pemateri yang mengisi kegiatan ini dari tadi kalau nggak salah dari UIN ya. Dari Iya, Pak. ya ya. Jadi kami menyampaikan terima kasih. Mohon maaf karena informasi ini agak terputus dengan saya tadi. Ini tiba-tiba di telepon Ibu Zahrianti harus membuka acara gitu. Jadi dengan mendadak-dadak, tapi nggak apa-apa. Saya pikir eh, jadi sekali lagi kami sangat mendukung sepenuhnya kegiatan ini. Apapun nanti ada yang akan menjadi kendala, hambatan, nanti Bu Zahrianti tolong disampaikan dengan surat ya, supaya apa-apa yang menjadi hambatan itu bisa kita selesaikan, mencari solusi-solusi agar di kampus kita ini betul-betul bisa nyaman ya, bisa damai mahasiswanya, bisa dia lebih apa ya happy lah dalam rangka dia mengikuti perkuliahan. Apalagi di kampus kita, Bu Zaryanti dan Bapak Ibu semuanya, itu kan ada rusunawa ya, ada rusunawa. Kami rektor itu sudah membuat kebijakan agar rusunawa itu ada pengajian pada malam hari. Nah, ini juga mungkin tidak terlepas, coba diperhatikan oleh Satgas, bagaimana sih pergaulan di rusunawa itu? Apakah ada melanggar daripada ketentuan-ketentuan daripada syariat Islam? Tentunya dan juga ketentuan lain ya, yang mengarah kepada nantinya suatu saat kegiatan-kegiatan eh, apa tindak kekerasan seksual gitu. Ini mungkin juga menjadi tugas kita. Tentu juga satu hal lagi, eh, kita sudah ada musala kita yang sudah bagus, yang sudah punya AC, sudah dingin, bisa belajar di musala. Ini juga tolong kepada pimpinan semuanya pada level masing-masing, agar musala itu ketika waktu zuhur di kampus timur itu, tolonglah diajak mahasiswa-mahasiswa itu, jangan duduk rame-rame di depan kantin, saya lihat tidak mengabaikan panggilan Allah itu. Padahal azan itu kan panggilan Tuhan, panggilan orang yang menciptakan kita. Panggilan tidak ada panggilan yang lebih besar, yang lebih tinggi daripada panggilan azan. Lalu kenapa kita sebagai makhluk ciptaannya dipanggil untuk salat, tidak mau salat? Termasuk dosen juga. Saya melihat memang mahasiswa itu tidak salah. Karena dosen-dosen kita ini juga yang tidak ikut salat. Dosen yang kadang asik di prodi saja. Kenapa tidak keluar saja rame-rame? Perempuan pun yang ibu-ibu dosen, kenapa tidak keluar salat rame-rame? Kenapa harus salat di kolong-kolong kaprodi itu? Nggak apa-apa kan ada batas salat laki-laki dan perempuan di musala. Berikan contoh yang baik. Jadi jangan kita mengajak mahasiswa saja, kita selaku dosen, selaku pimpinan tidak mau salat berjamaah. Ini juga satu hal yang konyol, Bapak Ibu. Saya pikir juga kita mulai dari situ, tindakan kekerasan seksual. Betulkan dulu salat kita. Kalau salat kita sudah betul, yang lain juga akan betul. Tapi kalau salat kita tidak betul, yang lain juga tidak betul. Walaupun sudah 5 kali naik haji, 5 kali naik umrah, ya kan? Nggak betul juga itu. Maka benarkan dulu salat, maka yang lain pun akan benar. Saya pikir seperti itu, Bapak Ibu ya. Ini juga menjadi bagian daripada tugas Satgas ini. Saya pikir mengajak untuk melaksanakan salat itu adalah hal yang paling pokok, saya pikir, dalam kehidupan kita pun. Maka ketika seseorang, saya meyakini begini Bapak Ibu, dalam hidup ini sebenarnya kalau kita mencari kebahagiaan ataupun kita mencari apapun,
maka kita berdoalah kepada Allah, Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan alam bumi dan segala isinya di dalamnya. Ketika kita telah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, maka apapun yang diminta oleh manusia, Allah akan kasih. Itu janji Allah, itu kan. Tapi ketika Allah perintahkan salat, salat saja tidak mau. Bagaimana kita mau minta-minta yang lain gitu? Minta apa? Mudah rezeki, ya, minta diberi kesehatan, dan minta-minta apapun yang lain lah. Pasti juga Allah tidak berikan, karena kita mengabaikan perintah yang menciptakan kita. Contoh sederhana, coba di rumah saja kita minta sesuatu ke orang tua. Kita nggak pernah mengabaikan, kita nggak pernah mematuhi perintah orang tua. Pasti orang tua juga nggak kasih apa yang kita minta. Walaupun dia kasih sekedar tanggung jawab dia orang tua terhadap anak, kira seperti itu ya. Ya, maka sederhana saja hidup ini. Kita apa namanya? Kalau kita mentaati perintah Tuhan, salat pertama itu karena tiang agama, maka yang lain pun sederhana sekali. Ini mungkin juga lebih, ini statement saya di terakhir ini pun mungkin kepada mahasiswa ya, karena di sini mahasiswanya juga banyak, ada dari Sagas gitu kan. Jadi saya pikir itu Bapak Ibu, tolong sosialisasikan itu salat. Maka Muslim pun kalau salatnya sudah benar, yang lain pun akan benar. Tapi kalau salatnya tidak benar, yang lain pun akan tidak benar. Itu aja kuncinya. Saya kira ini Bapak Ibu, saya atas nama pimpinan ya, Rektor Universitas Muslim, menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia, kepada seluruh Bapak Ibu yang telah menginisiasi untuk melakukan uji publik Satgas PPKS pada hari ini. Semoga apa yang kita buat pada hari ini adalah tidak menjadi seremonial semata, tetapi yang lebih penting untuk menjadi implementasi di lapangan. Ini harus kita laksanakan. Dan tentu nantinya kami berharap kepada Ibu Ketua Dr. Zahrianti untuk melakukan program-program kerja melalui kajian-kajian ya untuk di apa ya, ya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentu dengan berkoordinasi ya, berkolaborasi, membangun komunikasi dengan siapapun, dengan pihak manapun, agar kegiatan ini nanti menjadi betul-betul menjadi suatu budaya di kampus kita, aman dan nyaman. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tambah di akhir sedikit lagi, baru teringat, teman-teman saya di Medan banyak menitip anaknya sekolah di Aceh. Salah satu alasan dia menyekolahkan di Aceh adalah di Aceh aman dari kegiatan tindakan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kalau di Medan mereka prihatin, apalagi yang putri-putri. Maka hari ini di Aceh itu banyak mahasiswa-mahasiswa di luar daripada Aceh, di Medan. Kalau di negeri itu 30% seluruh perguruan tinggi negeri di Aceh itu mahasiswa lokal. Malah 20%. Selebihnya itu adalah dari luar Aceh. Artinya dengan hebatnya perguruan tinggi di Aceh, akan semakin banyak datang orang-orang dari luar Aceh. Secara ekonomi akan membawa pengaruh yang sangat besar. Uang itu dari luar Aceh akan dibawa ke Aceh, akan dibelanjakan di Aceh. Tentu akan makmur orang Aceh. Maka ini juga ada efek ekonomi dari hal yang dapat kita lakukan menjaga daripada tindakan kekerasan seksual. Banyak pengaruhnya nantinya. Maka ini kegiatan ini sangat bagus, sangat positif, Bapak Ibu. Tolong nanti ini dilaksanakan bukan hanya untuk seremonial pada hari ini kepada kita untuk disosialisasikan. Saya penuh harapan kepada Bapak Ibu supaya kampus kita ini memang betul-betul kita bisa menjaga daripada kegiatan tindakan seksual ini tidak terjadi dan tentu ini akan menjadi suatu budaya. Bagaimanalah nanti Bapak Ibu daripada Satgas membuat suatu budaya di dalam pergaulan. Karena tadi pencegahan daripada zina ini harus kita mulai dari awal yang supaya tidak terjadi. Mungkin dari pergaulan inilah yang perlu dibuat langkah-langkah bagaimana supaya tindakan-tindakan pergaulan di kampus antar sesama mahasiswa, antar sesama dosen menjadi sesuai dengan syariat Islam. Saya pikir ini, terima kasih sekali lagi, sangat bahagia saya bisa bergabung walaupun dalam kondisi buru-buru gitu ya. Makasih jadi dengan mengucapkan eh, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan uji publik, kegiatan uji publik ya, Satgas PPKS Universitas Muslim dengan resmi dibuka.
Demikian, saya kira Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan sambutan dan pembukaan. Mohon maaf atas kekurangan ya. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rektor sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan. Semoga Bapak diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segala aktivitasnya. Amin. Saya boleh mohon diri ya. Baik, Bapak. Setelah selesai buka ya, nanti tinggal dengan ini ya, media ya. Baik, makasih ya. Saya izin keluar live ya. Baik, Bapak. Terima kasih waktunya. Baik, Bapak Ibu, hadirin semuanya yang kami muliakan. Kita lanjutkan kegiatan selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia Uji Publik Calon Panitia Seleksi Satgas PPKS Universitas Al Muslim yang terhormat Ibu Dr. Zahrianti SPD MA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya? Terdengar Bapak Ibu ya? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita diberikan nikmat sehat oleh Allah sehingga kita bisa bertatap muka secara virtual Zoom tentunya. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa pula kita sanjung tinggikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah ke dalam Islam, alam Islamiyah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya terlebih dahulu menyapa para panelis yang luar biasa berhadir pada forum yang berbahagia ini. Di antaranya yaitu ada berhadir di antara kita Ibu Dr. Nasriah SAG MA. Beliau adalah termasuk dosen pembimbing saya juga. Ya, luar biasa beliau adalah dosen UIN Araniri sekaligus beliau adalah selaku Kepala Pusat Studi Gender Anak dan juga Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Araniri Banda Aceh. Selamat pagi Ibu Nasriah, Ibu Dr. Selamat Nasriah. pagi, Assalamualaikum semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berhadir juga di tengah-tengah kita yaitu Ibu Dr. Insinyur Siti Zubaidah SPT SAG MM IPM ASEAN An, yaitu beliau selaku dosen dan juga aktivis kemanusiaan Muslimah Peduli Negeri. Assalamualaikum Ibu Siti, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Ya, Suryati. Assalamualaikum semuanya. Iya, beliau sempat mengabarkan semalam bahwasanya beliau senang berhadir di sini karena sekaligus reuni nih dengan para panelis yang lain ya. Baik. Kemudian berhadir juga Ibu Dr. Nursan Junita, BHS, BHSI, MA Psikolog. Beliau adalah dosen sekaligus koordinator program studi psikologi Fakultas Kedokteran Unimal Kota Luxmawe. Ya. Assalamualaikum Ibu Nursan, apakah sudah berhadir? Iya, oh ya, maaf. Ya, Bu, sehat Ibu Nursan? Ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rektor yang telah membuka acara kita ya pada hari ini di tengah-tengah kesibukan beliau yang luar biasa sekali. Tapi alhamdulillah masih menyempatkan untuk berkesempatan ya membuka acara hari ini secara berbahagia. Alhamdulillah. Kemudian terima kasih kepada moderator kita hari ini yang luar biasa membersamai. Dan kami kami ucapkan selamat datang kepada para peserta Capansel yang berhadir. Kemudian telah bergabung juga di tengah-tengah kita tamu undangan dari para dekan, juga direktur, dan juga para kaprodi yang mungkin memang hari ini banyak yang berhalangan hadir sudah dikabarkan kepada Bu Yanti bahwasanya mereka sedang ada kegiatan juga termasuk kegiatan PPG ya hari ini ya. Tapi tidak masalah ya, ya dengan kehadiran. Baik, pada kesempatan ini izin kami selaku
Panitia ingin menyampaikan bahwasanya para Capansel yang berhadir hari ini adalah mereka yang telah lulus mengikuti pelatihan dan juga mempelajari modul e-learning terkait dengan bagaimana pembelajaran PPKS, serta mereka juga telah lulus pada tahap ujian pasca pembelajaran pada tes LMS ya, Learning Management System secara daring. Dan di awal memang kita merekrut sebanyak 23 orang peserta Capansel yang diantaranya terdiri dari 10 dosen, kemudian 6 tendi dan juga 7 mahasiswa. Namun kemudian yang lulus mengikuti tes tersebut adalah 7 Capansel yang terdiri diantaranya ada 3 dosen, 3 tendik dan 1 mahasiswa. Nah, kemudian kita memang mengetahui kegiatan hari ini itu sangat bermanfaat, di samping untuk mensosialisasikan bahwasanya hadirnya Satgas nanti di kampus kita adalah betul-betul mereka adalah yang bertanggung jawab dan kemudian memegang amanah penting, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rektor tadi. Mereka akan kemudian menjalankan seluruh program dan juga saling berkoordinasi dengan Bapak Rektor untuk sama-sama menghadirkan ataupun mewujudkan keamanan dan kondusifnya lingkungan kampus kita sehingga terbebas daripada berbagai tindakan kekerasan seksual dan juga termasuk pada kekerasan bully tentunya ya. Dan kemudian perlu juga kami sampaikan di sini bahwasanya perlu kita pahami bahwasanya para satgas ini bukanlah malaikat yang sempurna ya. Mereka juga sebenarnya manusia biasa, tetapi juga mereka punya antusiasme dan juga kepedulian yang luar biasa terkait dengan isu-isu yang berbahas terkait dengan kekerasan seksual, dan juga mereka peduli terhadap kelangsungan perkuliahan ataupun menghadirkan pembelajaran itu senyaman mungkin bagi warga kampus kita gitu ya. Jadi mohon maaf jika memang nantinya dalam proses perjalanan itu mereka banyak juga memiliki khilaf seperti itu. Jadi kami butuh hari ini dukungan dan juga support dari berbagai elemen sivitas kampus tentunya. Dan pada kesempatan ini kami juga sangat berharap masukan dan juga saran dan juga berbagai arahan daripada para penulis yang hari ini kita tidak mungkin sia-siakan kehadiran mereka. Kita ambil berbagai macam ilmu dan juga wejangan mereka terkait dengan penguatan nantinya pembentukan Satgas PPKS di lingkungan kampus kita. Jadi oleh karena itu kami juga berharap siapapun nanti yang terpilih sebagai Capansel dan kemudian di-SK-kan oleh Bapak Rektor betul-betul menjalankan amanah ini sesuai dengan peraturan yang sudah ada dan juga betul-betul mempedomani modul PPKS yang sudah kita baca bersama dan kita pelajari bersama. Baik, mungkin hanya itu saja yang perlu kami laporkan terkait dengan uji publik hari ini. Tapi sebelum saya tutup laporan ini, izinkan saya membacakan sebuah pantun, Bapak Ibu. Beli keripik di Jalan Mawar, beli tasbih bonusnya sorban. Semoga uji publik berjalan lancar. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, cakep ya Bapak Ibu pantunnya ya. Semoga kegiatan kita berlangsung dengan hikmat ya, sesuai yang kita inginkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ketua Panitia Uji Publik Calon Panitia Seleksi Satgas PPKS Universitas Al-Muslim, Ibu Dr. Jahrianti SPD MA. Izin Bapak Ibu yang kami muliakan, demikian ya serangkaian acara pembukaan tadi sudah dibuka oleh Bapak Rektor dan juga diberikan laporan oleh Ibu Ketua Panitia. Ini tiba saatnya kita pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu uji publik calon panitia seleksi Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Al-Muslim. Izin Bapak Ibu, saya juga yang akan memandu kegiatan pada sesi ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan perdana yang dilaksanakan di Universitas Al-Muslim. Tentunya harapan kita dengan adanya kegiatan ini bisa memajukan Universitas Al-Muslim menjadi unggul ya pada tahun-tahun selanjutnya.
Baik Bapak Ibu, untuk sesi ini yaitu pemaparan materi dari calon panitia seleksi Satgas PPKS Universitas Al-Muslim tahun 2024 yang akan diawali oleh Ibu Ketua Panitia kita ya. Kita berikan aplaus dulu walaupun via Zoom ya. Yang terhormat Ibu Dr. Zahrianti SPDIMA, kami persilahkan waktunya maksimal 10 menit. Kepada Ibu, kami persilahkan. Baik, sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hormatan saya kepada para panelis dan para tamu undangan yang berhadir, izin di tengah-tengah waktu yang cukup singkat ini kami memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk memaparkan beberapa materi yang telah kami siapkan terkait dengan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Baik Bapak Ibu, ini saya menyampaikan terkait dengan pengalaman saya di bidang ataupun pada isu kekerasan seksual dan bully. Kami telah mengikuti dan juga lulus Learning Management System Kemendikbud terkait dengan modul PPKS. Kemudian pada tahun 2022 saya juga telah melakukan satu penelitian terkait dengan bully, yaitu dengan judul Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Bully menurut Perspektif Pendidikan Islam, dan penelitian itu adalah di SMA Negeri Kabupaten Biren. Selanjutnya saya juga hari ini alhamdulillah masih diberikan amanah untuk menjadi Ketua TPPKK bidang PAR, yaitu Pola Asuh Anak dan Remaja di Desa Corsarani, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Dan alhamdulillah pada tahun 2019 juga diberikan satu apresiasi di sini, mendapatkan juara terbaik karya ilmiah tingkat kabupaten dengan judul Pola Asuh Bina Keluarga sebagai bentuk cinta kasih untuk langkah pencegahan serta penanggulangan problematika remaja di Desa Corsarani. Dan kemudian ada juga artikel yang pernah kami teliti dengan judul Konsep Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam. Semoga pengalaman-pengalaman ini bisa mengantarkan saya insya Allah untuk kemudian berkontribusi dalam menjalankan berbagai program terkait dengan kekerasan seksual di kampus tercinta kita. Selanjutnya izin di sini saya juga mengangkat satu dalil Al-Quran ya, yang memang Allah telah menegaskan bahwasanya ya, untuk langkah pencegahan sebenarnya atau untuk pengetahuan kita terkait dengan kekerasan seksual, memang Allah telah memberikan satu rambu-rambu, artinya kita khususnya pada perempuan untuk paham dulu terkait dengan bagaimana kita kemudian
menggunakan pakaian kita ya untuk menutup aurat kita supaya kita ini langkah kita untuk menjaga diri kita daripada hal-hal yang memang negatif dan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dari awal Allah memang sudah memberikan satu hukum ya, satu hukum ataupun satu pedoman untuk kita sama-sama mentaati. Dan di sini memang pakaian takwa itu adalah yang lebih baik yang artinya yaitu kita taat kepada aturan-aturannya Allah supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Dan kemudian juga kita mengetahui bersama dalam satu peraturan ya terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi itu diatur dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dan ini memang satu isu yang hari ini perlu kita mendapatkan perhatian penuh ya. Dan selanjutnya kita juga melihat bahwasanya kampus perguruan tinggi itu menjadi satu batu loncatan untuk para mahasiswa, di mana mereka disinilah tempatnya mereka untuk mengembangkan potensi. Jadi kita mengharapkan perguruan tinggi dapat menghadirkan segala bentuk keamanan ya supaya lebih kondusif kepada mereka. Dan diharapkan juga kepada perguruan tinggi nantinya untuk semaksimal mungkin dan kemudian menghadirkan juga kebijakan-kebijakan yang luar biasa ya terkait dengan pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan ini. Baik, para undangan semuanya yang dirahmati Allah, izin ini saya mungkin menjelaskan sedikit terkait dengan definisi daripada kekerasan itu sendiri apa dan kemudian kekerasan seksual itu apa. Kita pahami kekerasan itu adalah berupa satu tindakan yang memang tidak mengenakan dan sangat-sangat mengintimidasi ya, yang sifatnya keras. Nah, sedangkan kekerasan seksual itu sendiri adalah segala sesuatu perbuatan yang sifatnya itu merendahkan, menghina, melecehkan dan juga bisa juga itu mengganggu fungsi reproduksi seseorang seperti itu ya. Dan kemudian berakibat berbagai macam faktor yang bisa mengakibatkan si korban di antaranya adalah penderitaan secara psikis, fisik, psikologinya juga ya. Dan ini semoga kita dapat pahami bersama gitu ya. Dan selanjutnya kita pahami juga perlu memahami bahwa kekerasan seksual itu efeknya itu paling besar sekali ya. Dia bagaikan gunung es memang terlihat di permukaan itu kecil ya, tetapi ketika kita mendalami di bawah itu macam-macam faktor dan kemudian berbagai macam persoalan-persoalan yang memang harus kita pahami dan perlu kita antisipasi lebih lanjut. Jadi bagi korban dampak daripada kekerasan ini itu bagaikan diumpamakan bagaikan mengukir di atas batu kan memang sangat-sangat membekas, sedangkan kepada si pelaku ini bagaikan mengukir di atas air karena memang dia tidak merasakan apa yang si korban rasakan dan dia hanya kemudian itu melakukan perilaku-perilaku yang sifatnya ekstrim seperti itu. Dan kita perlu ketahui bahwasanya betapa hari ini perlu perguruan tinggi itu membentuk satgas dan ini menjadi perhatian juga kepada rektor karena kita memang hari ini bisa melihat kasus-kasus yang terjadi itu ya sebesar 70 itu survei daripada Kementerian tahun 2020 terdapat sebanyak 77% kekerasan seksual yang pernah terjadi di kampus dan bahkan ternyata 63%-nya itu mereka tidak melapor seperti itu ya. Karena itu faktor itu bisa jadi karena mereka trauma atau takut atau mungkin bisa jadi memang kampus belum kemudian menyediakan wadah untuk tempat mereka untuk mengadu seperti itu. Jadi semoga pada kegiatan ini kampus yang memberikan perhatian penuh ya sehingga mereka para sivitas dan juga para mahasiswa kita nantinya punya wadah untuk melaporkan segala bentuk perilaku kekerasan seksual yang mereka alami. Ya, dan kemudian kita melihat juga kekerasan seksual itu telah menjadi culture of silence seperti itu. Kenapa banyak kasus-kasus yang tidak mencuat ke atas? Ya, di antara faktornya itu mereka takut, gitu. Takut trauma, takut dipandang sebelah mata, ya. Kemudian bisa jadi mereka menjadi bahan bulian selanjutnya seperti itu, ya. Dan di sini kami menyajikan bentuk-bentuk pelecehan seksual, namun boleh kepada langsung ya bentuk kasusnya ya, sekaligus dengan satu contoh ya bentuk-bentuk atau jenis-jenis kekerasan seksual itu diantaranya
berupa ujaran ya atau berupa tindakan yang memaksakan ya, memaksakan atau memperdayai korban sehingga ini digiring dia untuk apa kepada korban diajak ya supaya menuruti apa kemauannya. Kemudian yang bentuk yang kedua membiarkan terjadi kekerasan seksual dengan sengaja ya. Bisa jadi di kampus kita harapkan tidak demikian ya. Membiarkan itu artinya tidak memproses atau membiarkan saja perilaku itu terjadi. Ya kalau kita melihat itu ada teori cermin pecah ya. Cermin pecah artinya kalau dalam satu gedung itu kita melihat ada cermin yang pecah dan kemudian diabaikan saja kacanya tidak diperbaiki, maka tidak heran ke depannya akan banyak lagi cermin-cermin yang pecah pada sisi-sisi gedung berikutnya dan ini menjadi satu akibat yang fatal seperti itu. Ya, kemudian contoh lain yang mengarah kepada bentuk kekerasan seksual itu adalah ya bisa itu dari kalangan dosen, bisa dari kalangan mahasiswa itu men-share atau mengirimkan bentuk-bentuk gambar yang mengarah kepada pornografi ya. Dan kemudian berupa juga ujaran-ujaran di sini dan juga mohon maaf memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja kepada korban ya dengan tujuan tertentu seperti itu. Dan tadi Bapak Rektor juga sempat menyampaikan satu contoh ya ketika menyampaikan rayuan lelucon ya dan siulan yang bernuansa seksual kepada korban dan ini sering kita menganggapnya ini biasa saja seperti itu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita kembali kepada aturan-aturan dan modul terkait dengan PPKS ini ternyata mengarah kepada kekerasan seksual. Kenapa? Karena seseorang yang mengujarkan satu ujaran yang sifatnya mengarah kepada ketertarikannya pada seseorang dan terus-menerus berlangsung, bahwa ini dipastikan seseorang itu punya indikasi mengarah kepada perilaku ini seperti itu ya. Dan dimohon menjadi pengetahuan kepada seluruh masyarakat kampus juga. Nah, bentuk yang lain kita bisa melihat ya melihat menatap korban seperti itu ya dengan nuansa-nuansa yang vulgar kemudian mengirimkan pesan-pesan yang arahnya itu kepada apa pornografi ya kemudian mengambil atau merekam apa namanya itu mengedarkan foto gitu ya tanpa persetujuan korban ataupun orang yang difoto ya atau yang divideokan ini juga mengarah kepada kekerasan seksual tentunya. Kemudian termasuk mengunggah foto-foto yang memang diambil dari akun pribadi seseorang ya tanpa izin, kemudian menyebarkannya ataupun kemudian ada juga mengintip orang yang pada tempat-tempat privasi seperti itu ya. Ini juga mengarah pada kekerasan seksual. Kemudian membujuk, menjanjikan sesuatu atau mengancam korban, ini juga mengarah kepada perilaku itu ya. Kemudian memberikan sanksi-sanksi yang sifatnya itu ya bernuansa seksual seperti itu ya. Contoh di sini kita bisa melihat nih karena skripsi kamu telat nanti kita ketemu di hotel aja ya seperti itu ya atau karena skripsimu banyak salah nanti kita ketemu di kafe ya. Jadi ini indikasi-indikasi seperti ini mau bisa mengarah kepada kekerasan seksual seperti itu. Tapi memang tidak semua ketika terjadi pertemuan-pertemuan di luar kampus itu disebut atau mengarah kepada kekerasan seksual juga seperti itu ya. Kita bisa melihat indikasi-indikasi itu sedari awal. Kemudian termasuk menyentuh, mengusap, meraba korban ya tanpa persetujuan dan dia mungkin merasa tidak enak, tetapi dia bisa merasa dalam hatinya memang tidak senang, tetapi perilaku ini mengarah kepada kekerasan seksual. Jadi ini bukan pembiasaan sebenarnya dan tidak bisa dimaklumi seperti itu ya. Kemudian ya, termasuk membuka pakaian korban, kemudian memaksa korban untuk bertransaksi pada kegiatan-kegiatan seksual seperti itu. Kemudian mempraktikkan budaya-budaya yang bernuansa kepada kekerasan seksual. Misalkan pada kegiatan-kegiatan tertentu di lingkungan kampus, entah itu latihan menari, entah itu latihan pencaksilat, ya, olahraga, tetapi tidak diizinkan untuk atau tidak perkenankan untuk mengarah pada perbuatan ini seperti itu ya, sebagaimana yang kami tampilkan. Kemudian ya, di sini juga terkait dengan melakukan percobaan, pemerkosaan, ya, di antara juga memperdayai korban untuk mengarah kepada aborsi dan seterusnya. Ini juga mengarah kepada perilaku itu. Nah, baik. Kemudian sedikit jika mengarah kepada apa namanya Permen PPKS juga ini sudah ada yang saya sebutkan tadi itu sudah ada dalam pasal 5 ayat 2 ya terkait dengan bagaimana aturannya ya. Dan kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, para tamu undangan juga,
Apa sih yang kemudian yang bisa dilakukan oleh pihak kampus untuk kemudian mencegah kegiatan ini? Itu ada dua sebenarnya ya. Secara struktural kita bisa melihat bahwasanya dalam pembelajaran, penguatan tata loka dan kemudian penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik dan teknik ini bisa saja dilakukan. Pada pembelajaran misalkan mewajibkan mahasiswa pendidik sini dan ini sangat bagus sekali sebenarnya. Kemudian penguatan tata loka terkait bagaimana merumuskan kebijakan, membentuk satgas dan kemudian menyediakan layanan pelaporan KS. Dan kemudian juga pada penguatan budaya komunitas, tentunya kampus harus mengadakan komunikasi yang bagus, kemudian berbagai informasi dan edukasi serta kegiatan-kegiatan pengenalan ke kehidupan kampus ya berupa organisasi kemahasiswaan dan lain sebagainya. Dan ini wajib untuk share kepada seluruh masyarakat kampus. Dan juga di sini secara individu ya kita bisa juga membatasi berbagai pertemuan-pertemuan yang memang kita anggap itu ya itu bisa berdampak kepada hal-hal negatif seperti itu. Ya, kemudian secara individu di sini ada beberapa langkah yang bisa kita aware terhadap diri kita ya, untuk kita bisa mencegah daripada kekerasan seksual ya. Dengan caranya adalah dengan tidak melakukan kekerasan seksual itu sendiri, kemudian berperan aktif untuk pencegahan kekerasan seksual, mempelajari modul PPKS dan juga mengikuti berbagai kegiatan sosialisasi dan seminar terkait dengan PPKS. Nah, di sini kepada dosen yang berhadir di sini, Bapak Kaprodi juga ya, nanti bisa disampaikan kepada para dosen-dosennya, bahwasanya ayo perbanyak diskusi deh untuk kita bisa mencegah kekerasan seksual, diskusinya tentang isu-isu hak asasi manusia, ya, perspektif terhadap disabilitas dan seterusnya, ya. Dan ini sangat membantu kita ya. Kemudian perbanyaklah sosialisasi dan pelatihan-pelatihan terkait dengan kekerasan seksual. Kemudian Bapak Kaprodi dan juga para dosen, ayo kita perkenalkan juga satu satgas kita kepada seluruh masyarakat mahasiswa kita. Dan kemudian bagus sekali jika memang ini juga dikorelasikan dan diintegrasikan dalam materi perkuliahan juga ya. Nah, kemudian ayo kita terapkan relasi yang sehat gitu ya dengan berbagai masyarakat kampus kita, baik itu dalam pelaksanaan penelitian maupun pengabdian baik dalam luar kampus, di dalam kampus maupun di luar kampus ya. Baik kepada para mahasiswa juga sama ya, supaya lebih aware terhadap isu-isu ini. Jadi ayo mohon kita sama-sama nanti untuk mempelajari modul ini karena sangat bermanfaat untuk kita. Ya, baik. Jika sudah terjadi kekerasan seksual, apa sih kemudian langkah apa yang bisa kita ambil sebagai Satgas? Apa yang harus mereka lakukan? Itu ada empat langkah sebenarnya ya. Yang pertama adalah pendampingan. Pendampingan sangat wajib untuk kita lakukan ya, karena hari ini adalah perhatian kita yang kita utamakan adalah kepada si korbannya. Jadi jangan sampai si korban ini menjadi bahan bulian selanjutnya seperti itu ya. Jadi lakukan pendampingan secara baik dan benar, kemudian berikan pelindungan ya. Kemudian pemulihan korban yang paling penting Bapak Ibu, dan ini yang sering terabaikan ya, sering terabaikan kepada korban, yang kita sangat fokus kadang-kadang pada hukuman-hukuman tertentu ya, tetapi mereka kepada pemulihan korban baik itu psikologisnya maupun mentalnya ini terkadang terabaikan. Dan kita tidak lupa juga pada penanganan kita ada mengenakan sanksi administratif, dan ini administratif maksud saya. Jadi ini kembali lagi kepada bentuk-bentuk kekerasannya, apakah tingkat ringan, sedang maupun berat. Ya, di sini sudah saya tampilkan juga sanksi-sanksi sesuai dengan pasal 14 ayat 2 ya. Itu ada berupa sanksi administratif ringan, yaitu berupa teguran tertulis atau pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau di media massa. Kemudian ada sanksi sedang, yaitu berupa pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan atau pengurangan hak mahasiswa seperti itu. Kemudian penundaan mengikuti perkuliahan atau diskors, pencabutan beasiswa dan juga pengurangan hak yang lainnya. Nah, kemudian pada sanksi berat apa itu? Nah, ada dua di sini, itu pemberhentian tetap kepada mahasiswa dan pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik, tenaga kependidikan dan juga warga kampus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya. Kemudian iya, nanti di sini juga saya tampilkan itu tugas daripada Satgas ya, wewenangnya, kode etik dan juga batasan-batasannya seperti itu ya.
Yang jelas Satgas nantinya dia akan berkolaborasi dan juga membantu perguruan tinggi, pimpinan perguruan tinggi untuk menyusun pedoman PPKS, mensosialisasi pendidikan terkait PPKS, dan juga menyampaikan hasil survei pelaksanaan PPKS. Dan kita juga di sini sebenarnya dalam satu semester itu ada sekali pelaporan ya, dalam setahun ya minimal 2 kali pelaporan terkait dengan bagaimana sih bentuk-bentuk pelaksanaan PPKS itu di kampus kita. Dan kemudian dalam penanganan laporan juga pemantauan evaluasi ini juga penting untuk melakukan survei pelaksanaan PPKS di kampus dan menyampaikan laporan kegiatan itu pada setiap semester. Oke, di sini ada juga informasi terkait bagaimana jika keputusan pimpinan perguruan tinggi itu merasa tidak adil atau korban atau terlapor dapat meminta Kemendikbudristek untuk melakukan pemeriksaan ulang. Jadi dalam tahap ini ya, penguatan kita bisa melihat penguatan keputusan daripada pimpinan perguruan tinggi. Artinya, jika hasil pemeriksaan ulang itu memang kita dapatkan, nah di sini dalam tahap kedua, rektor boleh memberikan rekomendasi untuk kemudian merubah keputusan yang diberikan berupa sanksi bagi terlapor dan juga boleh meringankan sanksi terlapor jika nantinya laporan-laporan itu dirasa keliru ataupun memang dirasa berat kepada terlapor seperti itu. Dan kemudian atau membatalkan keputusan pemimpin perguruan tinggi diantaranya adalah pengenaan sanksi administrasi bagi terlapor atau pemulihan baik nama terlapor seperti itu. Dan di sini bisa kita tempuh ya jika memang keputusan itu dirasa tidak adil bagi korban ataupun terlapor ya. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Insya Allah nanti kita akan dalami lagi terkait dengan PPKS ini dalam tanya jawab daripada panelis. Mungkin demikian saja. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Zahrianti SPD MA. Baik Bapak Ibu semuanya, hadirin yang kami muliakan, dilanjutkan dengan pemaparan materi yang kedua dari Ibu Dewi Maritali SSTMKes. Kepada Ibu kami persilahkan. Mohon dibantu saya ya, saya tidak bisa. Baik, terima kasih. Saya presentasikan sedikit berkaya tentang materi. Izin Ibu, mohon di-unmute dulu Bu, suara Ibu belum terdengar di Zoom. Oke, sudah? Ya. Oke. Baik, terima kasih untuk Bu Aina ya selaku moderator dalam acara uji publik hari ini yang telah memberi kesempatan dan waktu untuk saya mempresentasikan sedikit ya dari kasus atau apa ya namanya tema kita untuk uji publik ini kekerasan, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus atau di lingkungan pendidikan. Untuk uji publik ini saya mengangkat tema dampak sudah kedengaran? Sudah kedengaran suaranya? Mohon maaf. Sudah dengar, tapi memang agak kecil Bu ya. Mohon maaf saya ini karena laptopnya bermasalah nggak mau connect.
moderator minta tolong dibantu ini. Oh. Gimana ganti yang? Gimana ganti yang? Ganti nama. Ganti nama. Ya, ganti nama Bu Dewi. Ini suaranya sudah besar atau lebih besar atau gimana? Udah oke. Saya dulu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya hormati Ibu panelis, Ibu Dr. Nasria, SAGMA, kemudian Ibu Dr. Siti Zubaidah. Ibu Siti ini panjang sekali gelarnya, ini maaf Ibu tidak saya sebutkan sampai akhir. Kemudian Ibu Dr. Nusan Yunita MA dari Universitas Malikusan. Perkenalkan sedikit ya untuk mungkin ibu-ibu panelis dan ibu-ibu, bapak-ibu yang sudah berhadir melalui ruang Zoom untuk acara uji publik hari ini. Saya Dewi Maritalia, lahir di 7 Agustus 1972. Latar belakang pendidikan saya keperawatan anak di Universitas Sumatera Utara, kemudian manajemen kesehatan ibu dan anak di Universitas Diponegoro. Saya dosen Universitas Muslim berhome base di Prodi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan. Saya untuk masalah kekerasan seksual ini mungkin dalam lingkungan kampus itu belum terlalu banyak berkecimpung mungkin ya ibu-ibu ya. Tapi kalau dalam lingkungan praktik, artinya kasus-kasus yang dialami oleh korban itu ada beberapa yang sempat kita kalau dibilang tangani tidak seluruhnya, tapi sempat kita coba untuk membantu gitu. Sesuai dengan latar belakang pendidikan saya coba mengangkat untuk judul pada uji publik PPKS hari ini, dampak dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Next barangkali. Nah, tentu ya PPKS ini atau kekerasan seksual itu sangat-sangat dilarang atau tidak boleh ada di lingkungan pendidikan ya. Lingkungan kampus terutama. Ini sesuai dengan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 yang membahas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Oke, next. Termasuk di situ dampaknya, penanganannya, kemudian pengertian dari PPKS itu sendiri itu terangkum semua di dalam undang-undang tersebut. Kenapa saya memilih dampak di sini? Karena mungkin untuk definisi itu udah banyak ya. Kekerasan seksual pasti berhubungan dengan kekerasan seksual, dan kekerasan seksual ini tidak hanya secara fisik ya, tapi juga dengan verbal ya, termasuk verbal tanpa kita sadari barangkali ya ada menyinggung yang mungkin ada mahasiswa yang ke laki-laki, ke wanita-wanitaan, dan ya mungkin seperti itu termasuk awal-awalnya barangkali bullying ya,
dia nanti timbul ke arah-arah seperti kekerasan seksual. Kenapa tidak boleh ada di dalam lingkungan perguruan tinggi? Karena perguruan tinggi ini kan akademisi ya, orang-orang yang dianggap cerdas gitu loh. Ya, yang mungkin di luar sana banyak kejadian kekerasan seksual tapi dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan. Nah, kalau ini terjadi di lingkungan perguruan tinggi, sungguh luar biasa. Apalagi kalau yang melakukan pendidik gitu loh. Ya, jadi perlu dipertanyakan itu pedagoginya itu di mana gitu. Kok pendidik bisa melakukan kekerasan seksual? Tapi yang namanya manusia ya pasti ada silap-silap seperti itu dan mungkin ada sampai yang tidak bisa dimaafkan. Ya, untuk mahasiswa ya kekerasan seksual ini sering berdampak atau sering dialami terutama oleh mahasiswi atau kaum remaja putrinya dibandingkan dengan mahasiswa. Itu seolah-olah perempuan itu menjadi objek ya dari yang namanya kekerasan seksual ini. Dampaknya sangat luar biasa sampai bisa terjadi bunuh diri. Ya, mungkin awal-awal dia cemas, takut gitu. Ya. Siapa yang dia takutin di sini? Ya kalau pelakunya dosen pastinya ditakutin mahasiswa atau segan ini itu kan dosen gitu. Ya kalau dosennya sudah berperilaku yang aneh, ya tentu mahasiswanya juga ancaman nanti berakibatnya kena ke nilai. Ya, takut kan mahasiswa nilainya nggak lulus atau ujiannya nggak lulus atau skripsinya atau sidang akhirnya itu dihambat. Itu takutan luar biasa itu pada dosen. Walaupun sebenarnya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan ini bisa saja dilakukan oleh mahasiswa, antar mahasiswa, sesama mahasiswa, atau tendik ke mahasiswa, mahasiswa ke tendik bisa juga, atau yaitu tadi dosen ke mahasiswa, mahasiswa ke dosen. Karena kan yang namanya mahasiswa ini kan kalau kita pikir bukan hanya dari strata S1 atau diploma, tapi juga ada strata 2 dan strata 3 dan itu mungkin sudah dewasa ya. Nah, untuk yang terjadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih katakanlah S1 yang masih betul-betul dia belajar ya untuk untuk betul-betul belajar untuk menuntut ilmu gitu loh. Kalau dihadapi dengan kejadian yang dia mendapatkan perilaku kekerasan seksual, nah itu bisa terjadi ya seperti ini. Gitu. Makannya, tidurnya, itu pola-pola itu akan terganggu, kemudian dia akan panik, ya. Dia berusaha menutupi juga terhadap kawannya, keluarganya, ya. Kalau ketahuan ya tiba-tiba ini akan terjadi pola perubahan. Mungkin dia jarang masuk kuliah ya, kemudian tugas-tugasnya tidak terselesaikan. Nah, kalau mahasiswa mengalami ini, itu biasanya terjadi perubahan pola di samping tadi makan dan tidur. Perilakunya juga berubah. Mungkin kawan dekatnya yang mengetahui, karena biasanya mahasiswa ini sudah tidak tinggal, banyak kan ya merantau, artinya ngekos atau tidak tinggal dengan keluarganya lagi. Jadi orang tua itu tidak bisa memantau atau melihat perubahan dari sikap si mahasiswa ini, tapi kawan-kawan dekatnya itu bisa melihat ini. Ya, dan kadang-kadang mereka juga malu atau apa itu tidak berani untuk mengungkapkan atau bercerita apa yang sudah dialaminya. Ya, kenapa bisa juga korban ini berpotensi menggunakan narkotika untuk menghilangkan stres itu tadi. Ini masalah besar buat diri dia tidak tahu mengatasinya bagaimana, lapor ke orang tua barangkali malah dimarahi gitu. Ya, kemudian ya itu untuk melari sementara ya ke narkoba. Ya. Kemudian ya kita disosiatif peran, artinya dia secara sosial juga akan dikucilkan. Ini dampak untuk yang perempuan itu kehamilan, menyakiti diri sendiri. Kenapa ini bisa dilakukan? Karena dia menganggap dirinya itu sudah kotor, atau dia kalau sempat terjadi kehamilan dia ingin menggugurkan kandungannya, menganggap dirinya sudah tidak berharga, kemudian malu sama teman, sama keluarga, ya tidak punya harapan lagi, tidak punya masa depan. Jadi dia ya kalau udah seperti itu ya kepengennya yang menyakiti diri sendiri dan ujung-ujungnya nanti ke bunuh diri. Ya kalau depresi juga sangat luar biasa ini ya, dia akan tidak
bisa atau tidak mampu bersosialisasi lagi, tidak mampu untuk melakukan tugas-tugas dia, ya pun mungkin untuk memenuhi kebutuhan dia juga seperti makan, minum, beraktivitas ringan atau mandi atau membersihkan diri, personal hygiene itu mungkin juga akan mengalami gangguan, ya, sehingga dia ujung-ujungnya bisa juga ke rumah sakit jiwa. Jadi kalau sudah seperti itu, ya anak-anak bangsa ini yang harusnya dididik di dalam lingkungan kampus, loh kok malah menjadi korban, tidak punya masa depan, ya. Ini nampaknya sangat luar biasa untuk mahasiswa ataupun sini terutama mahasiswa ya yang mengalami kekerasan seksual ataupun yang lain seperti tadi saya katakan, tendik juga bisa menjadi korban, kemudian dosen juga bisa menjadi korban untuk yang namanya kekerasan seksual di dalam lingkungan kampus. Dan kekerasan seksual ini kalau kita lihat di lingkungan kampus mungkin bukan hanya terjadi di kampus, tapi bisa terjadi di lahan praktek atau di tempat magang. Nah, kan sekarang di kampus Merdeka, nah itu untuk magang di Dudika atau dunia industri, dunia kerja itu kan banyak dilakukan, ya. Magangnya tuh sampai lama, ada yang 4 bulan, ada yang sampai setengah tahun gitu ya. Nah, kalau terjadi juga kekerasan seksual di tempat magang tersebut, kemana mereka melapor? Bisa melapor ke Satgas, Satgasnya kampus, ya. Atau di sini kita di Satgasnya Universitas Al-Muslim, ya. Jadi walaupun dia prakteknya di mana, tetap dia itu mahasiswa Muslim, cuman dia sedang melakukan pembelajaran di luar, ya, untuk magang. Dan di kesehatan juga mahasiswanya juga banyak yang melakukan praktek di rumah sakit, di bidan, ya, di masyarakat, dan itu juga banyak menerima mereka melihat kasus-kasus seperti ini, terutama sering itu pada anak-anak dengan media sosial menggunakan HP yang tidak dikontrol orang tua, jadi mereka banyak melihat yang seharusnya belum mereka lihat di usia mereka, sehingga mereka menganggapnya itu main-main, ya. Ada yang memasukkan jarinya ke dalam vagina yang si anak ini nggak ketahuan, atau anak-anak usianya masih SD, usia sekitar berapa ya, 9, 10, 11 tahun gitu, dan barangkali pun belum mendapatkan menstruasi, karena menganggap yang ini main-main, ya. Jadi ketahuannya kapan? Pada saat dia buang air kecil, terasa sakit, ya. Jadi ibunya atau orang tuanya itu sudah mulai menelusuri kenapa, mulailah ditelusuri, oh ternyata pernah dilakukan ini. Itu sampai segitunya di masyarakat kita. Kenapa? Karena memang penggunaan HP ya untuk anak-anak ini kadang-kadang tidak terkontrol, dan kadang-kadang tuh iklan masuk dengan seenaknya ketika si anak-anak sedang bermain HP-nya itu, ya terlihatlah hal-hal yang tidak sepatutnya dilihat. Oke, mungkin next Bu moderator, next slide barangkali. Nah, penanganan untuk kekerasan seksual di lingkungan kampus juga sudah diatur di dalam Permendikbudristek itu nomor 30 tahun 2021 tadi. Ya, next Bu. Apa yang harus dilakukan sesuai dengan Permendikbudristek tadi untuk penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus? Yang pertama, harus ada satgas dari BPKS. Jadi memang kampus itu secepatnya membentuk satgas. Kemudian pendampingan korban, ya. Korban kalau kita lihat itu sangat-sangat trauma, ya. Bahkan dia untuk kadang-kadang keluar kamar aja yang nggak mau, kemudian apalagi untuk pergi ke kampus, kemudian bertemu dengan pelaku yang yang melakukan kekerasan seksual terhadap dirinya. Itu takut sekali, ya, diancam atau segala macam. Namanya kekerasan yang pasti diancam gitu ya. Kalau tidak diancam itu namanya bukan kekerasan, itu suka sama suka, itu lain cerita. Ya, tapi ini pasti kekerasan kalau yang sudah diancam gitu, dan itu takutnya luar biasa. Apalagi mungkin yang baru-baru memasuki dunia kampus gitu ya, sudah mendapatkan perlakuan seperti itu luar biasa untuk traumanya. Makanya korban ini harus didampingi agar dia bisa
bisa mengatasi atau minimal mengurangi dampak yang timbul terhadap dirinya. Dia bisa melakukan aktivitas, dia masih bisa melakukan sosialisasi atau bersosial atau berkomunikasi dengan teman-temannya atau orang lain, ya. Punya rasa percaya diri untuk itu kita bangkitkan melalui pendampingan ini sehingga dia bisa melakukan aktivitas dia dan tidak menyia-nyiakan kehidupan dan mungkin masa depan dia nantinya. Kemudian kita lindungi korban ya dari kemungkinan terulang lagi tindakan yang sama dan untuk dia bisa beraktivitas, dilindungi supaya jangan sampai kalau kita tidak lindungi mungkin itu akan kejadian lagi sama dia, itu akan makin terpuruk ya. Menjaga kerahasiaan ini tidak hanya untuk korban bahwa dia pernah dilakukan atau diperkosa atau apa gitu ya, karena di masyarakat kita ini umumnya kalau kejadian seperti itu ramai. Contoh, misalnya ada kecelakaan di jalan, itu ramai tuh. Dari mana tiba-tiba dikerubungin tuh yang kecelakaan, tapi cuma lihat doang kadang-kadang, tidak dilakukan tindakan. Nah ini mungkin kayak gitu juga, ada tiba-tiba nangis meraung-raung di kampus gitu. Cuman untuk ngelihat aja gitu barangkali ya. Nah harusnya ini korban kita langsung asingkan, kita jaga, kita amankan supaya dia tidak menjadi tontonan ya untuk masyarakat yang lainnya dan ini menambah dia untuk semakin tidak percaya diri dan malu. Ya, jadi kerahasiaan ini kita jaga tidak hanya untuk korban tapi juga untuk pendampingnya. Jangan salah ini juga pendamping bisa-bisa diancam juga ini ya, kalau tahu korban ini sampai menyelesaikan masalahnya sampai ke jalur hukum ya, bukan tidak mungkin ini pendampingnya juga bahkan diancam juga gitu karena takut barangkali yang pelakunya punya jabatan jabatan khusus di kampus, nah itu kan akan menjatuhkan reputasinya. Ya, kemudian tindakan-tindakan yang kita lakukan juga itu harus bisa kita pertanggungjawabkan, bukan subjektif maunya kita seperti ini untuk ini tidak, tapi kita konsultasikan kasusnya ini kepada yang benar-benar ahli, apakah dia psikiater atau sampai psikolog atau ada mungkin nanti semacam visum ya kalau memang itu dilakukan tindak kekerasan. Dan Satgas ini dia sifatnya tidak tergantung, yang membentuk Satgas ini dia tidak punya kepentingan sendiri gitu loh. Artinya barangkali ada juga Satgasnya ini yang melakukan kekerasan seksual gitu. Misalnya gini loh, ada mahasiswi lewat rame-rame gitu ya, dicubitin atau dipegang gitu ya. Nah itu kan termasuk kena juga gitu. Jadi yang namanya Satgas PPKS itu juga manusia ya, walaupun nanti ya ada kasus-kasus seperti itu dia kena juga lah. Untuk pejabat strukturalnya juga kalau melakukan tindakan kekerasan seksual ini juga mendapatkan sanksi, siapapun gitu ya yang melakukan tindakan kekerasan seksual. Jadi independensi ini biar betul-betul kasus yang dialami oleh korban betul-betul bisa terselesaikan dengan baik tanpa adanya kepentingan tersendiri oleh oknum. Ya, next barangkali selesai ya. Ya, tidak banyak slide saya. Mari sama-sama kita stop kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sehingga kampus yang harusnya memang berisikan orang-orang akademisi yang cerdas ya, harusnya dalam bertindak itu berpikir panjang berkali-kali gitu apa dampak yang terjadi bila kita melakukan ini gitu ya. Bersama kita bisa untuk stop kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Demikian dari saya, mohon maaf bila penyampaiannya kurang memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi Maritalia SSTMKes untuk penjelasannya ya, sangat luar biasa sekali ya, mudah kita pahami ya.
Baik, kita lanjut saja ke sesi berikutnya ya. Mengingat waktu kita, sesi ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Muammar Kadafi SOS MAP. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama penghormatan kepada Pak Rektor, para warek, para dekan, para kaprodi, para panelis, dan semua kawan-kawan dosen dan adik-adik mahasiswa yang berhadir pada hari ini. Jadi, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu untuk mempresentasikan acara uji publik hari ini, yang mana uji publik ini tentang Capansel PPKS memang sangat berguna untuk perguruan tinggi, yang mana berdasarkan Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021. Jadi ada beberapa item yang terbahas di dalam Permendikbud-Ristek Dikti. Yang pertama itu di dalam pasal 3, bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dilaksanakan. Yang pertama, diutamakan kepada kepentingan terbaik bagi korban, keadilan dan kesetaraan gender. Jadi di sini tidak ada perbedaan gender di dalam penanganan kekerasan seksual. Yang kedua, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Jadi penyandang disabilitas juga harus diprioritaskan di dalam hal ini. Terus ada akuntabilitas dan juga independensi daripada satgas yang terbentuk, dan juga adanya kehati-hatian di dalam penanganan setiap ada masalah, dan konsisten serta menjamin ketidakberulangan. Jadi di sini yang harus diprioritaskan yang ada tertera di dalam pasal 3, dan di dalam pasal 4, bagaimana sih sasaran daripada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi sasarannya yang pertama itu adalah mahasiswa, ada juga di sini pendidik atau dosen, ada juga di sini tenaga kependidikan, yaitu ada para staf, ada laboran, dan juga kepada teknik-teknik yang lain. Di sini juga warga kampus, di sini baik daripada warga kampus, semua lingkup warga kampus yang tidak dimasukkan ke dalam mahasiswa, dosen dan tenaga pendidikan di sini seperti halnya pengamanan, kebersihan, dan juga warga kampus yang lainnya, serta masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa. Jadi masyarakat umum ini adalah masyarakat di sekeliling kampus, yang mana masyarakat di sini daripada mahasiswa kita banyak yang memang dari luar daerah atau dari luar Kabupaten Biren, yang mana banyak yang ngekos. Jadi masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa yaitu masyarakat yang ada di sekeliling mahasiswa kita bermukim atau mereka berngekos, serta pendidik dan tenaga pendidikan di dalam pelaksanaan Tridharma. Jadi di sini para dosen dan para staf yang memang terlibat di dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian yang melibatkan mahasiswa. Jadi di sini ini adalah sasaran daripada pencegahan. Serta yang tertera di dalam pasal 13, yaitu bagaimana dikatakan jika ada pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual, maka di situ akan dikenai pasal administratif, yang mana penanganan sanksi administratif itu akan diberikan sesuai dengan penetapan keputusan pimpinan perguruan tinggi berdasarkan rekomendasi satuan tugas. Jadi di sini
pimpinan perguruan tinggi harus membuat regulasi atau kebijakan bagaimana daripada sanksi-sanksi administratif yang dibuat untuk terlaksanakannya uh, Satgas daripada PPKS. Dan di pasal 14, sanksi administratif itu terbagi atas 3 bagian, yang mana sanksi administratif ringan, yang mana di sini bisa dalam bentuk teguran, bisa dalam bentuk permohonan maaf secara terbuka. Saja ada sanksi administratif sedang, yang mana di sini bisa dalam bentuk teguran secara keras atau diberhentikan sementara, serta sanksi administratif berat, yang mana di sini bisa diberikan sanksi administratif dengan cara pemberhentian secara permanen atau dikeluarkan, baik itu dari tendik, dosen, maupun daripada para mahasiswa. Serta bagaimana daripada pasal selanjutnya, yaitu pasal 54. Di sini dalam Permendikbudristekdikti dikatakan bahwa pimpinan perguruan tinggi wajib memantau dan mengevaluasi penerapan PPKS di lingkungannya dengan dilaksanakannya oleh satuan tugas atau Satgas PPKS. Serta di sini laporan disampaikan kepada materi melalui unit kerja di kementerian itu minimal 6 bulan sekali. Jika tidak, maka teguran tertulis, bahkan sanksi pemberhentian jabatan bagi pimpinan perguruan tinggi. Jadi di sini, kalau memang PPKS ini juga harus ada kolaborasi atas semua warga kampus, atas semua struktur yang ada di universitas, yang mana sehingga pelaksanaan PPKS ini bisa terlaksana sebagaimana mestinya, yang memang diamanatkan oleh Permendikbudristekdikti nomor 30 tahun 2021. Sedangkan di pasal 57, maka mengenai kewajiban bagi perguruan tinggi setelah Permendikbudristek, maka disahkan dibentukannya Satgas yang khususnya menangani tentang PPKS dan harus menyesuaikan peraturan ini di perguruan tinggi masing-masing. Jadi setelah terbentuknya Satgas, maka perguruan tinggi harus membuat aturan yang mana bisa mengakomodir semua daripada untuk penyelesaian terhadap kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi. Maka dengan adanya Satgas ini, maka terciptalah suatu wadah yang memang para mahasiswa, para tenaga pendidik, para tenaga kependidikan dapat melaporkan apabila terjadi kekerasan seksual, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi punya wadah. Mungkin selama ini di universitas belum punya wadah, sehingga apabila terjadi kekerasan seksual yang dilakukan, baik dilakukan oleh senior, baik dilakukan oleh dosen, atau yang dilakukan oleh warga sekitar yang berinteraksi langsung dengan mahasiswa atau dengan dosen, maka tidak punya wadah untuk bagaimana untuk menampung aspirasi atau keluhan-keluhan yang didapatkan oleh warga kampus. Maka setelah dibentuknya PPKS, kita harapkan semua informasi mengenai setiap ada interaksi yang tidak menyenangkan terhadap kekerasan seksual, maka ini bisa ditindaklanjuti oleh Satgas PPKS berdasarkan daripada aturan yang sudah dibuat oleh perguruan tinggi serta kolaborasi semua struktur birokrasi yang ada di dalam perguruan tinggi. Baik, terima kasih atas waktunya. Maka di sini kita bersama menghapus kekerasan seksual di lingkup Universitas Al-Muslim. Saya kembalikan kepada moderator untuk yang handle acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Muammar Gaddafi ya, SSMAP, luar biasa materi yang disampaikan. Mohon di stop share ya Bapak. Kita lanjutkan ke sesi selanjutnya yang akan memberikan materi, yaitu Bapak Daniel Pekasa ST ya. Kepada Bapak Daniel kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Pekasa dari Fakultas Teknik, dan sebagai tendik ingin memaparkan sedikit
paparan tentang penanganan kekerasan seksual. Mohon izin Bapak Daniel untuk di-share screen. Mohon Oke. juga untuk foto Pencegahan Bapak dan bisa terlihat di Zoom ya Pak. Ini belum terlihat. kameranya ini nggak terbaca, Bu. Oh, baik, baik. Silakan Bapak. Ini ada kendala teknis di kameranya. Baik, baik. Silakan Bapak. Oke, saya ingin memaparkan sedikit tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Jadi di sini dasar kita ambil untuk penanganan kekerasan seksualnya berdasarkan dari peraturan Permenristek Dikti nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Jadi dari dasar hukum yang pertama sesuai dengan edaran Permenristek Dikti nomor 30 tahun 2021. Kemudian tujuan dari dibentuknya Satgas PPKS ini adalah sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan tridharma di dalam atau di luar kampus. Kemudian menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus di perguruan tinggi. Prinsip dari pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang akan kita jalani ini adalah yang pertama, kita akan melakukan pemilihan kepentingan terbaik bagi korban, kemudian keadilan dan kesetaraan gender, kemudian kita juga kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, kemudian akuntabilitas, yang selanjutnya independen, kehati-hatian dalam memvonis atau kita mengambil keputusan salah atau tidaknya, kemudian konsisten di jalur kita sebagai pansel, kemudian jaminan ketidakberulangan bagi korban maupun tersangka nanti apabila ada kejadian ke depan. Kita lihat pada sehari-hari lingkungan kampus ini mungkin menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh atau identitas gender korban. Kemudian mengirimkan pesan lelucon, gambar, foto, dan atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban. Mungkin yang poin kedua ini sering kita kejadian yang seakan-akan ini bahan lelucon, tapi dari segi penerimanya itu merasa ini dia dilecehkan, itu termasuk ke dalam bentuk kekerasan seksual. Kemudian menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, atau siulan yang bernuansa seksual kepada korban. Kemudian bentuknya lagi mengambil, merekam, dan atau mengedarkan foto atau rekaman audio dan visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Poin selanjutnya, mengubah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Di sini di poin 5 ini mungkin sekarang sering terjadi di mana banyak aplikasi yang menggunakan AI, jadi cuma modal foto wajah aja kita bisa setting dia dengan bermacam tubuh, itu bisa menjadi bentuk kekerasan seksual di masa sekarang ini. Kemudian membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Kemudian
tindakan pencegahan yang akan dilakukan yaitu merumuskan kebijakan yang mendukung PPKS di kampus. Kemudian membentuk satuan tugas. Yang ketiganya membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik dan atau tendik di luar jam operasional kampus dan atau luar area kampus. Yang poin keempatnya menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual. 5. Melatih mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan dan warga kampus terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Bentuk penanganan penanganan yang akan dilakukan bagi korban kekerasan seksual kemudian nanti akan mendapat pendampingan dari tim Satgas PPKS-nya, kemudian akan dilindungi dari segala intimidasi maupun dari segi yang dilindungi ini data juga kita lindungi, kita tidak akan memaparkan siapa korban karena itu bisa menjadi aib ke depan dan dia bisa jadi minder, bisa jadi di kampus. Kemudian pengenaan sanksi administratif. Ini tergantung kepada siapa pelaku nanti, apakah pelaku itu mahasiswa, dosen, dan bisa jadi tendik, akan dilihat kebijakan kemudian hari. Dan selanjutnya untuk yang paling penting ditangani adalah pemulihan korban. Karena kebanyakan korban ini nanti kemudian dia pasti akan merasakan trauma yang berat. Jadi di sini butuh pendampingan, bisa jadi di kampus ataupun nanti bisa dilanjutkan sampai ke rumah, dibantu orang tua supaya dia mentalnya tidak hancur untuk tidak berani ke kampus lagi. Kemudian mekanisme penanganan kekerasan seksual oleh satuan tugas, yaitu tahapan yang akan dilakukan Satgas nanti. Satgas menerima laporan, kemudian Satgas memeriksa adakah atau tidak sesuai dengan laporan yang akan diberikan. Kemudian dari Satgas sendiri akan melakukan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Rekomendasi ini nanti akan disampaikan kepada Bapak Rektor, karena yang bisa memberikan rekomendasi itu apakah skorsing atau kemudian dari pihak Bapak Rektorat. Kemudian kita akan melakukan pemulihan kepada korban, terus kita menjaga si pelaku agar tidak melakukan keberulangan. Jadi nggak ada cerita nanti ke depan, oh maaf saya kilaf. Nggak ada kilaf setiap hari. Ya, kemudian dari hasil rekomendasi yang kita dapatkan nanti, sesuai dengan apa yang kita lihat saksi di lapangan, mungkin ada bukti, screenshot atau apa kemudian nanti kita dapat, Satgas menyusun kesimpulan dan rekomendasi penanganannya langsung disampaikan kepada Bapak Rektor. Kesimpulan memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya kekerasan seksual. Rekomendasi akan diterbitkan oleh keputusan pimpinan perguruan tinggi. Jadi nanti keputusan semua Satgas cuma bisa mengecek, melihat, mengumpulkan data, dan melihat apa yang bisa disampaikan untuk memperkuat apakah benar ada tersangka atau pelaku. Jadi sebagai korban nanti, korban tetap di luar, kita jaga identitasnya. Jadi bagi korban nanti tidak ada istilah, oh saya takut itu dosen saya, tidak ada sampai di situ. Makanya kita akan tetap jaga kerahasiaan korban. Ya, ini tujuan ini semua sebenarnya bukan untuk takut itu dosen saya, tapi ini tujuan semua yang kita buat ini supaya ke depannya nanti tidak terjadi keberulangan. Jadi jangan nanti seakan-akan beliau itu dosen, mahasiswa ini selalu jumpa mahasiswa baru. Ya, mungkin sekian saja yang dapat saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Daniel Bekasa ST ya untuk pemaparan materi yang diberikan pada hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya yang masih setia ya bersama kita semua di sini.
35 orang ya total kita ya di Zoom ya. Semoga sebentar lagi akan terus bertambah ya. Karena nanti di akhir sesi Bapak Ibu akan disebarkan atau akan di-share untuk link presensi ya atau daftar hadir. Baik, izin Bapak Ibu panelis dan Bapak Ibu lainnya, kita lanjut ke sesi berikutnya. Di sini sebenarnya ada satu pemateri yang berhalangan berhadir atas nama Bapak Saiful Ramadan Eskom. Jadi kita lanjutkan ke sesi Bapak Suherman. Kepada Bapak Suherman Eskom, kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suherman. Saya tenaga kependidikan di Universitas Al-Muslim. Berikut adalah pemaparan materi perguruan tinggi. Dalam hal ini saya tidak lagi membaca Permendikbudristek dari yang kawan-kawan baca tadi. Saya langsung aja apa itu PPKS di kampus. PPKS di kampus itu adalah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Dalam hal ini dapat melibatkan edukasi, pelatihan, dan dukungan bagi seluruh sivitas akademika, baik itu mahasiswa, dosen, dan tendik. Bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi? Pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi itu meliputi dari edukasi, yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi tentang kekerasan seksual kepada seluruh sivitas akademika, baik itu kepada mahasiswa, kepada dosen, dan kepada tendik, dan seluruh orang yang ada di dalam setiap universitas. Lingkungan yang aman, membangun lingkungan kampus yang aman dengan penerangan yang cukup, sistem keamanan yang baik, dan kebijakan yang jelas. Dalam hal ini, kita usahakan lingkungan di kampus itu tidak banyak ada sisi gelapnya. Maksudnya pencahayaan waktu malam hari jangan jadi tempat untuk berkumpul para mahasiswa ataupun dosen untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Dukungan sosial. Menyediakan layanan konseling, kelompok dukungan sebaya dan kerjasama dengan lembaga eksternal. Dengan melakukan pelaporan, investigasi, dan sanksi pendampingan korban. Dalam hal ini pelaporan adalah menyediakan saluran tempat untuk yang mudah dan rahasia serta responsif untuk melakukan pelaporan bagi setiap korban yang mengalami kekerasan seksual. Investigasinya yaitu melakukan pemeriksaan yang teliti dan independen serta menjadi rahasia serta tidak menimbulkan ricuh di lingkungan kampus. Sanksi memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku, baik sanksi akademik maupun sanksi hukum. Sanksi akademik seperti yang telah dipaparkan oleh kawan-kawan tadi, diberhentikan untuk sementara dari universitas tersebut. Pendampingan korban. Memberikan pendampingan hukum dan psikologi kepada korban. Intinya, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah tanggungjawab bersama
semua pihak. Semua pihak harus aktif dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Berdasarkan rangkuman yang saya buat, tugas utama Satgas PPKS adalah pencegahan. Dalam hal pencegahan, melakukan sosialisasi dan edukasi, membuat program pelatihan, membuat kebijakan pencegahan. Dalam hal penanganan, menerima laporan kasus, melakukan investigasi, memberikan pendampingan korban, bekerjasama dengan pihak berwajib, menjatuhkan sanksi, evaluasi, dan perbaikan. Saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saya Bapak kembalikan ke Zulkarnain moderator. Eskom untuk presentasinya ataupun pemaparan materinya. Minta tolong di stop share, Bapak. Stop share. Baik, Bapak Ibu panelis dan Bapak Ibu peserta lainnya, kita ada satu pemateri terakhir yaitu dari mahasiswa. Di sini akan disampaikan oleh Mahran Mazidi. Kepada Mahran Mazidi kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansha'a wa bara wa khalaqal ma'a was-sara wa abda'a kulla syai'in wa dhara la yaghibu an basarihi saghirun namli fil laili idza sara ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Salam ta'zim dan takrim saya kepada para panelis sekalian, kemudian salam ta'zim dan takrim saya kepada para hadirin, kemudian pada para tamu undangan yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Ketika pemaparan materi, saya sedikit membawa ke dalam unsur-unsur yang berbau keislaman. Karena isu kekerasan seksual tidak hanya patut diperhatikan secara agama, patut diperhatikan secara negara, tapi secara agama juga patut diperhatikan. Sehingga saya mengutip sedikit dari beberapa referensi terkait kekerasan seksual. Sebelum pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mahran Mazidi. Saya merupakan mahasiswa jurusan Administrasi Publik Universitas Al-Muslim. Sedikit Ibu dan Bapak mengulang kaji, saya hanya membahas tentang dasar-dasar daripada kekerasan seksual. Pada poin yang pertama, saya menyatakan tentang definisi daripada kekerasan seksual itu sendiri. Di sana saya menyatakan bahwa kekerasan seksual merujuk pada segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari korban. Maknanya, tidak segala sesuatu yang berbau seksual, adapun sesuatu yang memang terpengaruh dengan tindakan seksual ketika ada persetujuan itu termasuk kekerasan seksual. Karena dalam Al-Mughni, Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kekerasan seksual merupakan sebuah poin ataupun sebuah submateri yang termasuk dalam zina. Yang menjadi pembeda antara zina dan kekerasan seksual hanya terjadi pada unsur ikrah, adanya pemaksaan ataupun adanya ketidaksetujuan dari korban. Sehingga dapat diartikan dengan yang lebih jelas bahwa kekerasan seksual merupakan zina yang dilakukan oleh seseorang dengan adanya ikrah ataupun dengan adanya tidak kesetujuan daripada satu pihak. Berdasarkan pemahaman yang demikian, maka kita dapat memahami bahwa kekerasan seksual tidak terbatas pada kata pemerkosaan, pelecehan, dan lain sebagainya. Ada bentuk-bentuk kekerasan seksual yang lain seperti seseorang melihat dengan matanya terhadap bentuk tubuh orang lain, itu juga termasuk kekerasan seksual.
Mengapa? Karena hal tersebut juga termasuk dalam golongan zina. Tak hanya berhenti di situ, Islam juga memberikan pandangan-pandangan yang memang lebih sensitif ataupun lebih menyeluruh terhadap kekerasan seksual. Mengenai isu tersebut, saya mengambil dua referensi. Yang pertama, Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Di sana dinyatakan bahwa kita selaku manusia tidak diperkenankan untuk mengikuti ataupun mendekati yang namanya zina. Mungkin ada sebagian dari kita memikirkan bahwa zina dan kekerasan seksual berbeda. Tapi dalam kitab Ad-Dibaj, Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan bahwa kekerasan seksual merupakan zina yang majazi, yakni sesuatu yang tergolong dalam zina sekalipun ia bukan zina secara 100%. Tapi unsur yang terdapat dalam kekerasan seksual juga termasuk dalam zina. Sehingga Islam melarang hal tersebut terhadap kita, bahkan memberikan ganjaran. Di sana dinyatakan bahwa ketika seseorang melaksanakan kekerasan seksual, maka ia akan menerima ganjaran sebagaimana ia mengerjakan yang namanya zina. Kemudian dalil yang kedua yang saya sertakan ialah Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Di situ dinyatakan bahwa kita selaku umat manusia harus menjaga martabat. Dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan bahwa pemahaman ayat tersebut merupakan sesuatu yang menggambarkan seberapa pentingnya hak asasi manusia terhadap kehidupan, sehingga kita dalam memahami hal tersebut tidak boleh yang namanya melakukan sebuah perbuatan yang memang bertentangan dengan martabat manusia ataupun hak asasi manusia, khususnya dalam kekerasan seksual. Ketika seseorang melakukan kekerasan seksual, maka secara otomatis ia merendahkan martabat orang lain, sehingga bertentangan dengan Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Sehingga berdasarkan dua dalil tersebut, dapat kita pahami yang bahwa Islam sangat melarang adanya tindak kekerasan seksual. Bahkan Islam menyatakan bahwa ketika seseorang melakukan tindak kekerasan seksual, maka ia akan dikenakan sanksi yang memang sangat berat. Bahkan bisa jadi ia dikenakan dengan hukuman mati. Kemudian, untuk materi yang selanjutnya saya akan memberikan sedikit bahan tentang bentuk-bentuk tindakan kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual ada beberapa bentuk. Yang pertama ialah bentuk fisik. Bentuk verbal. Bentuk verbal ialah tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan perkataan. Seperti ia melecehkan orang lain dengan memberikan perkataan-perkataan yang memang kurang layak, ataupun ia mengancam, ataupun ia memberikan intimidasi, ataupun tindakan-tindakan yang berbau seksual terhadap orang lain melalui perkataannya. Kemudian bentuk tindakan yang kedua ialah tindakan fisik. Tindakan fisik ialah kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang melibatkan kontak fisik, seperti pemerkosaan, pelecehan, dan segala sesuatu yang memang ada kaitan fisik seseorang dengan korban. Kemudian yang ketiga ialah bentuk non-fisik. Bentuk non-fisik ialah tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan intimidasi ataupun manipulasi, yang mana keduanya tersebut juga berbau ataupun mengarah kepada seksualitas, sehingga itu juga menjadi materi pembentuk tindakan daripada kekerasan seksual. Contoh daripada bentuk non-fisik ialah ketika seseorang mengancam ataupun menekan seseorang dikarenakan ada sesuatu yang salah dengan orang tersebut, sehingga mengarahkan penekanan tersebut ataupun ancaman tersebut terhadap tindakan seksual yang memang harus dilakukan oleh sang korban. Kemudian bentuk yang terakhir ialah melalui media teknologi. Kekerasan seksual juga bisa terjadi melalui media teknologi, seperti mengirim pesan vulgar, mengirim video-video yang memang tidak layak untuk dipertontonkan. Itu juga termasuk tindak kekerasan seksual. Kemudian, sedikit saya menggambarkan sebagaimana dahsyat isunya kekerasan seksual. Sehingga saya mengambil data daripada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Per Januari 2024 hingga sekarang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menerima laporan
sebanyak 21.731 kasus tentang kekerasan seksual. Yang mana ini tidak hanya tidak hanya yang menjadi korban perempuan, tapi laki-laki juga menjadi korban. Bahkan ini tidak hanya dalam lingkup rumah, ada juga dalam lingkup sekolah yang memang pada seharusnya lingkup tersebut merupakan diisi oleh orang-orang yang memang terdidik. Yang selayaknya mereka tidak mengerjakan hal yang demikian. Tapi datanya juga masuk pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dari 21.731 kasus yang menjadi korban, terdapat 4.806 korban yang berjenis kelamin laki-laki dan 18.835 korban berjenis kelamin perempuan. Sehingga berdasarkan data yang demikian, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa mengalami kekerasan seksual. Terkadang kita sekarang hanya memahami bahwa kekerasan seksual hanya dapat dialami oleh perempuan, tapi laki-laki tidak dapat mengalami, laki-laki hanya menjadi pelaku. Tapi berdasarkan data yang kita lihat sekarang, itu menunjukkan bahwa laki-laki juga tidak dapat dipungkiri, juga menjadi korban terhadap kekerasan seksual. Sehingga dengan adanya ataupun banyaknya kasus tersebut, kita harus tahu apa penyebab-penyebab yang mengakibatkan munculnya kasus-kasus yang demikian. Khususnya dalam lingkup perguruan tinggi. Sehingga saya memaparkan 3 sebab. Yang pertama ialah ketimpangan kekuasaan. Ketika adanya kekuasaan ataupun ketidaksesuaian hubungan yang terjadi di perguruan tinggi. Antara dosen mahasiswa, antara senior dan junior. Sehingga dengan adanya ketimpangan kekuasaan, senior semena-mena dengan juniornya. Dosen menggunakan wewenangnya untuk mengancam mahasiswa ataupun mahasiswi sehingga terjadilah tindak kekerasan seksual. Kemudian penyebab yang kedua ialah budaya patriarki, yakni budaya yang merasa bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Padahal ketika kita melihat ataupun ketika kita berfokus ketika turunnya Nabi Muhammad SAW ke dunia ini, salah satu tujuan daripada beliau ialah ingin mengangkat derajat manusia sehingga tidak ada yang namanya perbedaan martabat antara laki-laki dan perempuan. Bahkan di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyertakan tentang bagaimana tingginya martabat perempuan dibandingkan martabat laki-laki. Khususnya ketika hadis Rasulullah menyatakan bahwa mengungkapkan kata ibu yang merupakan perempuan 3 kali. Kemudian Rasulullah juga baru mengatakan kata ayah yang merupakan laki-laki cuma sekali. Berdasarkan hadis tersebut kita dapat pahami bahwa martabat laki-laki tidak lebih tinggi daripada perempuan. Sehingga budaya patriarki harus dihilangkan di perguruan tinggi. Kemudian penyebab yang ketiga ialah kurangnya pemahaman terhadap etika dan kesopanan. Dikarenakan salah satu faktor ketika seseorang melakukan tindak kekerasan seksual ialah rusaknya moral. Dan rusaknya kesopanan, rusaknya etika. Sehingga ia tidak mengetahui bagaimana batasan-batasan yang memang harus dia tahan, batasan-batasan yang tidak boleh ia lakukan terhadap kehidupan. Sehingga itulah penyebab tindak kekerasan seksual. Tidak hanya berhenti di situ, kekerasan seksual juga memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Saya merangkum ada 5 dampak yang sangat besar yang dapat kita lihat secara langsung terhadap korban daripada kekerasan seksual. Yang pertama ialah dampak fisik. Dampak fisik ialah dampak yang dialami oleh korban yang dapat kita lihat secara fisik. Seperti memar, luka, kemudian ataupun adanya kerusakan organ. Ataupun seperti adanya penyakit HIV, AIDS, ataupun adanya kehamilan yang tidak diinginkan. Ini merupakan dampak yang dialami oleh sang korban. Kemudian dampak yang kedua yang juga dialami oleh korban ialah dampak sosial. Yang mana ketika korban telah mengalami tindak kekerasan seksual, ia merasa minder terhadap dirinya. Sebagaimana yang tadi diutarakan oleh capansel-capansel yang lain, ketika seseorang mengalami tindak kekerasan seksual, mereka merasa bahwa dirinya tidak berharga, dirinya telah kotor, maka dengan adanya yang demikian, tidak dapat dipungkiri juga masyarakat juga mendukung.
ketika ada korban-korban kekerasan seksual yang seharusnya masyarakat mengayomi, kemudian membantu dia untuk pulih, sekarang malah menjadi sesuatu yang mengakibatkan dampaknya lebih besar terhadap korban. Dengan cara mengucilkan, menjauhkan dia, dan bahkan ada yang diusir. Kemudian dampak yang selanjutnya ialah dampak psikologis dan emosional. Dampak psikologis dan emosional merupakan dampak yang dialami oleh sang korban seperti trauma. Trauma terhadap laki-laki, trauma terhadap orang lain, trauma terhadap keadaan sendiri. Itu merupakan dampak yang memang dialami juga oleh korban kekerasan seksual. Kemudian dampak yang selanjutnya ialah dampak ekonomi. Mengapa dampak ekonomi juga termasuk dalam dampak kekerasan seksual? Dikarenakan ketika seorang telah mengalami ataupun menjadi korban terhadap kekerasan seksual, pasti ia memerlukan adanya pengobatan. Sehingga dengan adanya pengobatan tersebut juga berdampak terhadap ekonomi korban. Dan adapun yang terakhir ialah dampak kesehatan reproduksi. Ketika seseorang telah menjadi ataupun menjadi korban terhadap kekerasan seksual, kesehatan reproduksinya bisa jadi terancam. Bahkan ada sebahagian yang memang ketika menjadi tindak kekerasan seksual langsung mengalami penyakit yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Sehingga karena memang hal tersebut sangat penting, Islam juga memberikan opsi-opsi terhadap kita bagaimana tindakan kita supaya kekerasan seksual tidak terjadi lagi. Sehingga ada 3 opsi yang diberikan. Yang pertama ialah melakukan tindak pencegahan. Bagaimana maksud melakukan tindak pencegahan? Ialah dengan memberikan edukasi, dengan memberikan pendidikan kepada mahasiswa ataupun kepada masyarakat tentang bagaimana batasan-batasan yang memang harus kita jalani dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, opsi yang diberikan ialah memberikan perlindungan terhadap korban ketika tindak kekerasan seksual telah terjadi. Maka kita selaku manusia, dan Islam juga menganjurkan bahwa kita mengayomi korban tersebut dengan mendampingi korban, dengan memberikan kehangatan pada korban, kemudian dengan memberikan pemahaman kepada korban bahwa ia tidak sendiri, maka itu merupakan ajaran yang juga dianjurkan oleh Islam. Kemudian yang ketiga ialah dengan memberikan menindaklanjuti pelaku kekerasan seksual dengan memberikan sanksi-sanksi. Dalam masalah Satgas, sanksi yang diberikan sebagaimana telah disebutkan tadi ada 3. Ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Tapi dalam bidang Islam, dalam ajaran Islam, sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual sama dengan pelaku zina. Sehingga ancaman yang diberikan lebih besar terhadap aturan-aturan yang telah dibuat oleh negara. Sehingga dengan adanya 3 opsi tersebut, kita perlu wadah untuk menanggapi bagaimana dan untuk menampung bagaimana ketiga opsi ini dapat dilakukan. Maka kita perlu yang namanya Satgas. Supaya dengan adanya Satgas tersebut, kita ada wadah untuk memberikan perlindungan terhadap korban, menindaklanjuti pelaku kekerasan seksual, serta kita bisa melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual tersebut. Baik, cukup sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih kepada Saudara Mahran Mazidi untuk pemaparan materinya ya. Di sini Bapak Ibu panelis dan Bapak Ibu peserta tamu undangan lainnya, kita sudah mendengar beberapa pemaparan materi, yaitu yang berhadir ada 6 pemaparan materi yang sudah disampaikan, 1 orang berhalangan hadir. Maka kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya, nanti akan ada tanya jawab dari masing-masing panelis. Bapak Ibu semuanya, kita sudah sama-sama mendengarkan materi yang luar biasa disampaikan, bahwasanya kekerasan seksual itu bisa kita cegah dan kita tangani dengan tentunya ada dukungan dari kita semuanya, dari pihak kampus ya. Tadi dari para dosen, dari para tendik yang sudah disampaikan, dan juga semua di sini yang terlibat yang ada di perguruan tinggi kita. Nah, jadi Bapak Ibu juga sudah mendengarkan bahwa
Kekerasan itu bisa terjadi secara verbal, tadi disampaikan, secara fisik, non-fisik, bahkan yang paling banyak terjadi sekarang yaitu melalui teknologi ya, melalui media sosial dan juga WhatsApp dan lain-lain sebagainya gitu ya. Yang itu mungkin kita rasa bukan sebuah kekerasan, tetapi bisa mengganggu mental seseorang kalau misalnya salah digunakan seperti itu ya. Nah, di sini peran Satgas di lingkungan PT yang kita harapkan bisa bekerja dengan baik sehingga pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual ini bisa ditangani dengan baik. Harapan kita tidak banyak ya terjadi kasus lagi karena apa? Seperti pemaparan tadi yang paling banyak menimbulkan adalah dampak psikologis ya Bapak Ibu, kita dengarkan sama-sama sehingga banyak sekali kasus yang terjadi penderitanya bisa sampai terjadi bunuh diri ya, sudah depresi seperti itu ya. Baik Bapak Ibu panelis, izin kita masuki ke sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu panelis. Yang pertama di sini ada Ibu Dr. Nasriah SAGMA. Assalamualaikum Ibu, sudah berhadir di Zoom Ibu? Sudah, terima Ya. kasih. Ya, baik. Izin Ibu, saya bacakan CV Ibu terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kita lihat sama-sama ya. Beliau bernama lengkap Dr. Nasriah SAGMA, lahir di Rantau pada tanggal 19 Agustus tahun 1969. Saat ini beliau adalah dosen di UIN Araniri Banda Aceh. Kemudian beliau tinggal di Lorong Langsat, ujung nomor 21, Dusun Kaye Adang Lam Gugop, Kecamatan Syahkuala, Banda Aceh. Di sini Bapak Ibu bisa melihat sama-sama untuk riwayat pendidikan beliau. Terakhir beliau menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung untuk gelar PhD-nya pada jurusan General Education and Character ya. Di sini banyak sekali training yang sudah diikuti oleh beliau ya, dari tahun 96 sampai dengan tahun 2015. Di sini bisa kita lihat sama-sama, dan sudah banyak sekali juga pengalaman penelitian yang sudah beliau lakukan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2023 terakhir, yaitu tentang layanan perlindungan hak perempuan dan anak. Kemudian sudah banyak juga buku, jurnal, dan juga proseding yang sudah beliau terbitkan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2024 yang terakhir. Di sini bisa kita lihat sama-sama Bapak Ibu, dan juga beliau seorang editor dan juga translator sampai dengan tahun 2016. Kemudian banyak juga beliau sudah menjadi speaker ya dari tahun 2008 sampai dengan sekarang ya Bapak Ibu ya. Kemudian beliau juga seorang trainer dan juga fasilitator. Di sini luar biasa pengalaman beliau, dan juga berikut penghargaan yang beliau dapatkan yang terakhir pada tahun 2021 dari Presiden kita Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yaitu sebagai Setia Lancana Karya Sastra yang ke-20. Mohon izin kepada panelis kita Ibu Dr. Nasriah SAG MA untuk memberikan pertanyaan kepada masing-masing pemateri. Kami persilahkan Ibu. Terima kasih Nur Aina, sebuah pengantar yang sangat luar biasa. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkah rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan, kesempatan, kemauan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Saya bisa bertemu dengan Zahrianti ya, yang kemarin tuh beliau sebagai salah satu yang saya uji, luar biasa beliau memang. Kemudian saya mengenal Situ Zubaidah, sudah lama saya nggak bertemu dengan beliau nih. Di mana kita pernah ketemu, saya udah. Dan kalau Nursan Bimbingan Junita Ibu nih, oh that's the S1 reason. dengan Pak Hah? Sulaiman Daud. Nah, Iya, I know that. Dan Nursan Junita, ini adik letting saya udah lama juga dia. Ini dia dari alumni Madrasah Ulumul Quran Langsa. Semua itu yang harus, khususnya saya sangat bersyukur, dan yang lebih lagi sangat bersyukur bisa bertemu dengan 7
ya 6 saat ini calon pansel yang luar biasa presentasinya. Selawat beserta salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. penegak kebenaran, pendobrak kezaliman. Mungkin sedikit ucapan terima kasih kepada Pak Rektor yang kebetulan sudah keluar. Panitia, tanpa panitia, saya sering menjadi panitia, ya. Mereka yang dari awal hingga akhir sudah selesai pun mereka masih rempong. I do really appreciate that, ya. Sangat semangat panitia. Dan juga kepada Narsum, ya, menjadi panelis nanti. Saya yakin pertanyaan luar biasa. Dan 7 peserta, 6 di sini. Dan juga para tamu undangan yang lain dan peserta yang ada di sini. Mungkin saya karena akan ada banyak dan ada 7, saya yakin juga nanti panelis kedua dan ketiga akan banyak pertanyaan. Tapi satu hal yang pertama saya mengatakan bahwa luar biasa presentasinya, ya, dengan masing-masing punya kelebihannya masing-masing dan cara pandangnya masing-masing, dan terus terang wajar kenapa Anda terpilih untuk sampai tahapan ini. Dan sebenarnya agak sulit, ya, karena masing-masing Anda ini punya tugas yang pendek, mahasiswa dengan spesifikasinya masing-masing, dan sekali lagi luar biasa. Pertanyaan saya mungkin ada yang beberapa yang sama, tetapi ada yang mungkin sedikit berbeda. Mungkin saya mulai dari Bu Zaryanti, ya. Bu Zaryanti dan sama mungkin dengan Bu Maritalia dan Pak Muammar. Ini pertanyaannya sama nih. Bagaimanapun ketika kita udah mengikuti pasti ada sebelum ini pasti diminta kebersediaan, ya. Nah, kemudian seleksi ini sudah melewati beberapa kali tahapan seleksi. Nah, pertanyaan saya, kenapa Anda merasa bahwa Anda pantas untuk dipilih? Ya, apa motivasinya? Kalau kualifikasi saya tengok sudah luar biasa. Bu Zaryanti lagi dengan skala track recordnya, dan Bu Dewi juga saya lihat sebagai punya latar belakang kesehatan, tentu mau tidak mau akan berhadapan dengan itu. Baik di kampus, mungkin kebetulan aja mungkin karena baru bergabung, atau kampus kan seringnya masih penanganan itu masih minim, tetapi saya yakin di luar kampus ada banyak, dan termasuk Pak Muammar. Kira-kira, ya, ini untuk yang 3 dulu, nanti saya melanjutkan pertanyaan yang lain. Apa yang menyebabkan merasa Anda pantas dan perlu dipilih sebagai salah seorang pansel, dan apa motivasinya? Mungkin dari Bu Zaryanti. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ibu panelis. Izin menjawab Ibu. Ya, jika ditanyakan terkait dengan motivasi terbesar apa gitu ya, yang kemudian melatar belakangi kami menjadi salah satu peserta Capansel. Izin Ibu, ini kalau mau jawab secara jujur Bu, ya, karena ini adalah berbasic ataupun berdasarkan daripada pengalaman pribadi juga Ibu. Saya selaku seorang perempuan, ya, betapa kita sebenarnya hari ini harus menghargai diri sendiri, dan ketika pengalaman pahit yang mungkin pernah saya alami juga terkait dengan kekerasan seksual, misalkan saya pernah melihat gitu perempuan yang kemudian dilecehkan, dan kemudian di mana juga saya saat menyelesaikan S2 dan S3 Ibu ke Banda Aceh bolak-balik setiap minggu Bu, harus naik kendaraan umum, ya. Betapa di situ saya harus menjaga diri, bagaimana kemudian saya harus bisa menuntaskan studi tapi dalam keadaan safety gitu. Jadi di situ kemudian saya berpikir memang kita sebagai perempuan dan laki-laki pun harus demikian. Siapapun gitu harus punya satu kekuatan batin atau kekuatan mental untuk kita menghadapi segala situasi di luar. Karena memang di luar itu tidak baik-baik saja Ibu. Kita tidak bisa kemudian mengatakan di luar itu baik-baik saja, tidak. Apalagi hari modern sekarang ini, ya, kondisi sekarang ini gitu. Jadi alasan itulah yang kemudian saya kemudian menjadikan satu apa namanya itu ya, judul atau konsen disertasi saya Bu, sampai kemudian saya mengangkat menjadi topiknya terkait dengan bully gitu. Karena memang hari ini masyarakat dengan minimnya moral, dengan kemudian karakternya yang sangat luar biasa perlu kita perhatikan seperti itu, ya. Bagaimana kemudian kita bisa menjadi salah satu apa namanya ya, orang yang memang punya kepedulian secara khusus, kemudian
kemudian bisa kita manfaatkan kepedulian itu dan kemampuan itu, keilmuan itu yang kita miliki sehingga itu bermanfaat untuk khalayak ramai dan semua orang. Dan di sini ketika saya sudah menjadi dosen, alhamdulillah keilmuan itu, pengalaman itu dan segala hal yang memang bisa saya bagi kepada mahasiswa saya, terlebih pada mahasiswa Bu ya. Bagaimana kemudian saya menganggap mereka betul-betul anak saya. Mereka harus betul-betul bisa menjaga diri sebagai perempuan gitu. Karena memang ketika hadir di kampus mereka itu tidak ada yang menjaga kecuali memang mereka sendiri yang memang harus tampil di dalam masyarakat kampus itu sehingga dia memang perlu layak untuk dihormati. Jadi tampillah kamu sebagai insan yang memang kamu harus bisa dihormati oleh orang lain. Jadi di sini itulah motivasi saya untuk menjadi Capansel. Semoga cita-cita ini dan harapan saya, kepedulian saya terkait dengan apa namanya kehormatan perempuan khususnya itu bisa terlaksana dan terwujud dengan baik, Ibu. Mungkin demikian, Ibu. Terima kasih. Kalau Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Saya coba Emosional. menjawab kenapa saya pantas untuk menjadi salah seorang dari Satgas PPKS. Mungkin dari segi latar belakang pendidikan saya yang kesehatan, mungkin juga kesehatan ibu dan anak. Saya mencoba untuk bisa membantu gitu ya, membantu untuk kasus-kasus yang dialami oleh korban sampai ke tingkat penyelesaian yang akhir. Dan satu sisi saya juga senang dengan kegiatan sosial. Itu beberapa kali saya pernah ikut bergabung untuk zamannya bencana tsunami waktu di Aceh dulu, kemudian juga ada bencana Jogja, saya juga ikut menjadi volunteer di situ, dan beberapa kegiatan volunteer lainnya menyangkut dengan kemanusiaan, khususnya kesehatan masalah ibu dan anak. Dan saya melihat banyak sekali kasus-kasus yang kekerasan ya yang dijumpai di lapangan, yang penyelesaiannya dianggap itu nggak masalah gitu, padahal sudah menghancurkan masa depan orang. Yang jadi korban juga ada yang katakanlah anak yang mengalami keterbelakangan mental, keluarga tidak mampu, kemudian mereka tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini, kemudian pelakunya tetap beredar gitu, mencari mangsa yang lain, sementara si anak ini karena dianggap bukan orang penting di masyarakat karena dia mengalami gangguan mental sudah. Dan ini alangkah mengerikan kalau terjadi di dunia pendidikan. Ini saya mencoba untuk berpartisipasi lah ya, yang bisa saya lakukan sesuai dengan background pendidikan saya yang mencoba membantu anak-anak atau mahasiswa yang mengalami perilaku kekerasan seksual di lingkungan kampus supaya mereka itu aja, jadi masa depannya itu tidak hancur gara-gara dia mengalami kekerasan atau korban dari perilaku kekerasan seksual. Demikian Ibu. Terima kasih Bu Dewi dan Pak Muammar, silakan. Terima kasih kepada panelis. Menurut saya, kenapa saya layak untuk menjadi pansel atau calon pansel di sini? Yang pertama itu dilihat dari basic keilmuan, yang mana saya S2-nya di administrasi publik, yang mana konsen saya di kebijakan publik. Jadi berbicara tentang peraturan Permendikbudristekdikti nomor 30 tahun 2021 itu berbicara tentang kebijakan. Maka di sini mungkin saya bisa mensosialisasikan bagaimana cara mengimplementasi kebijakan yang telah dibuat oleh Permendikbud nomor 30 tahun 2021 serta bagaimana penerapan di kampus, bagaimana mengevaluasi kebijakan-kebijakan dan bagaimana memberi masukan kepada pimpinan perguruan tinggi terhadap kebijakan yang dibuat atau turunan kebijakan daripada Permendikbud yang bisa itu nanti diimplementasikan oleh pansel setelah ini. Jadi pansel bisa membuat regulasi dengan para pimpinan universitas berdasarkan turunan daripada Permendikbud. Jadi di sini nanti
bisa memberi masukan-masukan bagaimana implementasi kebijakan-kebijakan dan bagaimana mensosialisasi kebijakan-kebijakan serta menganalisa kebijakan-kebijakan yang dibuat serta mengevaluasi kebijakan yang sudah dijalankan, apakah itu efektif atau tidak, atau bagaimana di dalam hal nanti setiap ada evaluasi setiap tahunnya atau setiap semester, yang mana itu dievaluasi berdasarkan turunan-turunan kebijakan yang dibuat oleh pimpinan perguruan tinggi. Mungkin seperti itu pandangan saya kenapa saya layak untuk menjadi pansel atau calon pansel. Terima kasih, saya kembalikan kepada panelis. Oke, terima kasih Pak Muammar. Ya, luar biasa. Masing-masing punya alasan sendiri kenapa mereka merasa pantas untuk terpilih. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencoba bertanya ke Pak Daniel Pekasan. Pak Daniel, ada di Ya, sini Bu. ya? Oke. Ada, Bu. Saya sangat tertarik dengan bagaimana Bapak membahas tentang menjaga kerahasiaan korban dan termasuk juga saksi. Nah, menurut Bapak, kenapa ini penting? Dan kira-kira apa yang harus dilakukan untuk bisa kerahasiaan itu, dijamin kerahasiaan itu? Baik, Bu. Terima kasih atas pertanyaan Ibu. Jadi dari sini saya lihat di lapangan sekarang ini, mungkin juga dengan adat kita itu di Aceh, apabila ada hal-hal aib itu jarang untuk dipublikasikan. Sebenarnya bukan publikasi di sini akan kita tekankan nanti ke depannya, tapi di sini kita mau korban itu bisa melaporkan kepada kita Satgas ini supaya kita bisa menindaklanjuti. Dan dari gara-gara satu orang korban yang melapor, ternyata nanti di kemudian hari pasti akan ada laporan-laporan baru. Untuk pelakunya itu bisa jadi juga dari mahasiswa ataupun dari dosennya sendiri. Jadi di sini kerahasiaan yang dari si pelapor ini memang harus wajib kita jaga demi kedepannya, karena si pelapor ini bisa jadi nanti mahasiswa yang masih akan menempuh kurikulum pendidikan dia nanti sampai 4 semester ke depan. Dan biasanya itu pun karena dia mahasiswa baru, itu pasti ada tindakan kekerasan seksual baik dari senior ataupun dari dosen. Dan apabila tidak ada laporan dan kita tidak menjaga rahasianya si data si korban ini, maka ke depan tindakan itu tetap akan terjadi keberulangan, Bu. Mungkin segitu saja, Ibu. Oke, mungkin pertanyaan lanjutan ini agak sedikit ini ya. Bagaimana kita bisa membalansin antara menjaga kerahasiaan dengan bahwa kasus itu memang ada. Karena gini, ada banyak orang yang meragukan ya bahwa itu kan tidak ada bukti, berarti nah, jadi bagaimana membalansin itu? Karena sering ini kita petugas, ini kemarin juga kami kan di UIN Araniri ada kemarin tuh kita harus mengisi borang, mengisi seperti form di mana kita diminta untuk apakah kalian menjamin kerahasiaan, kira-kira begitu. Iya, buktinya mana? Nah, kira-kira kalau Bapak ditanyakan seperti itu, apa yang menjadi bukti bahwa Bapak benar-benar mampu akan menjaga rahasia tersebut? Baik, mungkin ke depannya nanti kita kan dari sini akan dibentuk sebuah satgas, dan di satgas ini nanti bukan sekedar saya satu orang sebagai satgas yang di kemudian hari bertugas. Jadi di sini pentingnya satgas itu tidak satu orang, dan saksi ini dari berbagai pihak. Jadi untuk kita memvonis atau kita menindaklanjuti hasil dari laporan itu, benar seperti Ibu bilang tadi, bahwa kita akan ada misi. Jadi mungkin kemudian kita akan menjaga kerahasiaan data tersebut, bisa di kantor mungkin atau di posisi manapun itu kita duduk. Ini mungkin saya pribadi sebagai tendik ini tidak terpaku di satu ruangan tertentu saya duduknya. Bisa jadi saya berbaur dengan
korban atau berbaur saya dengan saksi, dan di situ bisa dengan mudahnya saya menyamarkan bahwa itu pelapor. Begitu saja, Bu. Oke, terima kasih Pak Daniel. Dan selanjutnya Pak Suharma. Baik, Bu. Dan juga mungkin ini Ananda kita Mahran Zaidi ya. Pak Suharman kan Tendik ya? Pak Suherman? Halo? Ya, Ibu. Oke. Tadi saya sangat tertarik dengan bagaimana Bapak dengan lugas menerangkan tentang tugas-tugas Satgas PPKS. Dan Bapak saat ini sedang diseleksi sebagai salah seorang panitia seleksi untuk Satgas PPKS. Dengan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Satgas PPKS, kira-kira kompetensi apa yang harus mereka miliki? Baik, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya, seorang Satgas itu yang pertama harus tahu dulu apa itu yang menjadi eh, eh, kekerasan seksual yang harus ditangani oleh pihak kampus. Untuk menangani hal itu, maka Satgas itu harus belajar dulu atau edukasi dulu. Baru untuk menjadi seorang Satgas, dia harus tahu dulu apa yang untuk sebagai tugas dia sebagai seorang Satgas PPKS ini. Yang untuk setelah dia menjadi seorang Satgas, seperti dikatakan tadi, maka dia harus juga menjaga kerahasiaan baik itu korban maupun itu tersangka. Begitu, Bu. Oke, terima kasih. Nah, Mahran dari mahasiswa ya, dari unsur mahasiswa. Tahu. Oke, kira-kira menurut Mahran, kenapa mahasiswa harus dilibatkan? Karena Bu, yang menjadi korban tidak hanya mahasiswa, ataupun perlu mahasiswa yang memang langsung mengetahui bagaimana keadaan di lapangan. Karena terkadang interaksi-interaksi yang lebih sesuai ataupun interaksi-interaksi yang lebih agak sensitif, mungkin kalau sama dosen atau tenaga pendidik, mahasiswa nggak berani lapor. Kadang dengan adanya mahasiswa, mereka ini sama-sama mahasiswa, mungkin nggak terlalu kaku dengan peraturan, bisa kita bicara gitu. Ada lagi yang mau ditambahkan? Nggak ada. Udah, Bu. Oke, masih ada waktu untuk saya tanya satu lagi. Bu Nuraina, ada apa? Masih Bu, silahkan Bu. Oke, ini mungkin untuk keenamnya. Tapi sebutkan aja satu. Katakanlah Anda semua terpilih. Ya, katakanlah Anda semua terpilih. Nah, langkah apa, ya, tugas dan langkah apa yang pertama yang Anda lakukan sebagai pansel? Mungkin saya mulai dari Pak Muhammad. Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama kita akan melihat dulu daripada karena kami pansel, kita melihat dulu potensi yang ada di perguruan tinggi dari kualifikasi pendidikan calon Satgas, baik itu dari tendik, baik itu dari pengajar maupun dari mahasiswa. Nanti kita petakan daripada beberapa yang sudah kita evaluasi, daripada yang itu bagaimana kriteria yang memang nanti cukup, yang mana itu bisa melihat bagaimana kearifan lokal kita. Karena nanti kita harus melihat juga bagaimana iklim daripada perguruan tinggi. Bagaimana dalam hal penanganan, apakah memang Satgas yang terbentuk nanti itu akan memang mampu menjalankan daripada peran Satgas yang mana mahasiswa, dosen, dan tendik itu berani untuk melapor, dan Satgas yang terpilih nanti pula nanti
akan mampu mengakomodir daripada kebutuhan perguruan tinggi dan warga kampus. Terima kasih, Bu. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Muammar. Bu Dewi? Bu Dewi, silakan. Ya, terima kasih Ibu. Langkah pertama yang mungkin akan kami lakukan adalah konsolidasi tim dulu, Bu. Karena kan kita di sini dari prodi yang berbeda-beda, ada dosen, ada mahasiswa, ada tendik, dengan mungkin tugas rutinitas dia sendiri itu ada gitu loh. Jadi menurut saya kita konsolidasi juga, kita perkuat tim Satgas ini di dalamnya, kemudian kita kita diskusikan ke depannya kita mau seperti apa, kemudian sekarang ini apa sih yang harus kita lakukan. Ada semacam tugas-tugas khusus di antara tim ini. Nah, seperti itu, saya pikir. Kemudian mencoba merancang suatu survei untuk seluruh mahasiswa, tendik, dosen, ya, apakah mereka pernah melihat atau justru mengalami perilaku kekerasan seksual ini sendiri gitu loh. Jadi survei ini nantinya akan kita berikan setiap satu semester sekali. Untuk apa? Ya ini juga sebagai laporan gitu, untuk mendeteksi di kampus ini apa ada nggak sudah terjadi belum, atau adakah di Al-Muslim ini kekerasan seksual yang dialami oleh mungkin mahasiswa atau dosen atau teknik, atau justru mereka melakukan gitu tanpa disadari itu, mereka sudah melakukan suatu tindakan kekerasan seksual. Mungkin itu untuk langkah awal dari tugas yang diberikan selaku Satgas Pansel untuk saya pribadi. Itu mungkin jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Bu Zaryanti. Ya Ibu, terima kasih banyak. Izin Ibu menyampaikan, bila nantinya saya terpilih menjadi pansel, maka langkah yang pertama sekali yang saya lakukan adalah, dan itu menjadi tugas pansel sebenarnya Ibu, kita adalah merekrut calon satgas itu yang terdiri daripada keterwakilannya pihak laki-laki dan perempuan juga ya Bu ya, sebenarnya ada itu, baik itu dari lingkup dosen, tendik dan juga mahasiswa. Dan ini kita undang dan kita juga berkolaborasi dengan setiap kaprodi untuk kemudian memintakan kesediaan, ataupun kita juga turun langsung untuk kemudian mengedarkan form ketersediaannya atau kesediaan daripada para mahasiswa, dosen dan tendik untuk menjadi calon peserta Satgas. Nah, ketika Satgas ini sudah terbentuk, sudah kita seleksi dan sudah terbentuk, nantinya sudah ada SK daripada rektorat, maka tugas selanjutnya kita adalah saling berkolaborasi Ibu, saling berkolaborasi daripada pihak internal dan juga sesama tim Satgas. Untuk yang pertama kita survei awal, Bu, kita observasi awal ke setiap fakultas dan prodi. Untuk kita kemudian melihat ataupun mengamati apakah selama ini sudah pernah terjadikah kasus-kasus baik itu kekerasan seksual, bully maupun kekerasan atau intimidasi kepada individu-individu yang tergolong pada disabilitas. Nah, ketika observasi itu sudah kita dapatkan hasilnya, maka itulah yang menjadi rujukan kepada kita untuk kembali duduk tim menyusun program-program apa yang akan kita lakukan. Misalkan kita nanti ada program awal, itu langkah lebih baik kita mensosialisasikan terlebih dahulu apa itu sih PPKS, apa tugasnya, dan kemudian apa fungsinya di lingkungan kampus supaya masyarakat kampus ini paham, oh ternyata ini tugasnya, nah ini wewenangnya, oh ternyata kalau ada kasus begini kita hadap ke mereka atau kita laporkan ke mereka dan seterusnya. Jadi itu semakin terarah. Dan tak lupa pula kita nantinya untuk memudahkan informasi ini, ada baiknya memang kita men-share ataupun menempelkan informasi ini, entah itu berupa spanduk, entah itu berupa informasi-informasi yang mudah ya, untuk kita tempelkan di beberapa prodi atau kita edarkan kepada beberapa prodi untuk bisa menjadi satu pedoman ataupun rujukan terkait dengan informasi PPKS ini Ibu, atau adanya Satgas PPKS ini di kampus, seperti itu. Jadi mungkin itu langkah awal Ibu ya, yang mungkin bisa kita tempuh ketika kami menjadi pansel. Demikian Ibu, terima kasih.
Terima kasih Bu Zaryanti. Nah, Mahran, silakan. Izin menjawab Ibu. Mungkin langkah pertama yang akan dilakukan ialah edukasi. Karena kebanyakan dari kalangan mahasiswa, bahkan ada mungkin sebagian dosen yang kurang memahami apa-apa saja yang termasuk dalam kekerasan seksual. Karena terlalu terbatas. Padahal ketika kita melihat bullying juga termasuk kekerasan seksual. Tapi karena memang kurangnya edukasi, kurangnya pengembangan terhadap pemahaman kekerasan seksual, banyak dari kita merasa bahwa itu bukan termasuk kekerasan seksual. Maka langkah yang pertama mungkin akan diedukasi, Bu. Kemudian tujuan dari edukasi ini sendiri ialah untuk menunjukkan bahwa kampus memang peduli terhadap mahasiswa dan kampus juga menyediakan sebuah wadah untuk mahasiswa melakukan peran ketika terjadinya kekerasan seksual. Baik, terima kasih Mahran. Berikutnya Pak Daniel. Bu, terima kasih. Mungkin nanti ke depan apabila saya terpilih di panitia seleksi Satgas, mungkin yang paling utama akan saya lakukan ialah menyaring atau melihat track record para Satgas yang akan melakukan pendaftaran. Karena di sini tadi saya juga pernah ada memaparkan bahwa semoga ke depannya tidak terjadi keberulangan. Jadi jangan nanti Satgas yang kita pilih kemudian hari nanti ini maka padahal beliau ini merupakan pelaku ataupun pernah mendapat isu-isu miring dari mahasiswa, mungkin dari teman sejawat juga ada isu-isu miring tentang yang menjurus kepada kekerasan seksual. Mungkin ke depan saya akan lebih mengecek ke track record dulu, Bu, sehingga tidak terjadi hal yang memalukan bahwa Satgas itu memang pernah tercoreng namanya dari segi kekerasan seksual. Berikut, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Daniel dan terakhir Pak Suherman. Silakan Pak. Izin menjawab, Bu. Kalau saya nanti terpilih sebagai pansel, sebelum melakukan proses seleksi untuk Satgas, menurut saya lebih baik mengadakan dulu seminar atau workshop untuk edukasi dan untuk memahami apa tugas Satgas dan bagaimana penanganan-penanganannya yang akan terjadi dalam lingkungan universitas. Setelah itu kita juga seperti dikatakan Pak Daniel tadi, kita juga harus melihat Satgas-Satgas ini bagaimana track recordnya. Apakah dia pernah bermasalah sebelumnya atau pernah menjadi pelaku kekerasan seksual atau sebagainya. Begitu Bu menurut saya. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa, makin menambah bingung saya. Ya, terima kasih Nuraina. Saya juga nggak ingin mendominasi waktu. Masih ada Bu Nur Sanjunita dan Bu Siti Zubaidah. Demikian dari saya. Sekali lagi sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nasriah, luar biasa sekali ya panelis kita. Baik, kita lanjutkan kepada panelis kita yang kedua, yaitu Ibu Dr. Siti Zubaidah, SPT SAG MM IPM ASEAN Eng. Izin Ibu, saya bacakan CV Ibu terlebih dahulu sebelum Ibu mengajukan pertanyaan ke masing-masing pemateri. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kita lihat nama lengkap beliau. Mohon maaf tadi lupa saya sebutkan insinyur ya. Ibu Dr. Insinyur Siti Zubaidah, SPT SAG MM IPM ASEAN Eng. Beliau seorang akademisi, aktivis kemanusiaan dan juga muslimah peduli negeri. Mungkin yang di Universitas Al-Muslim tidak asing lagi ya. Beliau sekarang menjabat sebagai yang halo-halo HKI kita ya gitu ya. Ya, yang menginformasikan selamat kepada Ibu Zahrianti sudah mengeluarkan HKI dengan judul bla 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 seperti itu ya. Inilah ya Ibu kita ya. Kita sebutkan biasa Ibu HKI gitu ya, biar mudah mengingat ya Bu ya. Mohon izin Bu Siti Zubaidah. Nah, riwayat pendidikan beliau di sini bisa kita lihat sama-sama. Beliau sudah menempuh S1, S2, S3, bahkan sudah profesi ya. Ilmuwan beliau di peternakan, manajemen, sosial, dan juga ekonomi. Sudah banyak sekali pelatihan yang sudah beliau ikuti di sini ya. Bapak Ibu bisa melihat. Kemudian pengalaman beliau juga sangat luar biasa di sini ya.
dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2011. Bapak Ibu bisa lihat di sini terakhir pada tahun 2010 sampai dengan 2011 beliau sebagai Cluster Coordinator in Community Engagement Program. Di sini ada program AUS 8 dan Logika 2. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita persilahkan yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Siti Zubaida SPT SAG MM IPM ASEAN Eng untuk memberikan pertanyaan kepada panelis maksimal waktunya 10 menit. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Nuraina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya penghormatan pertama saya adalah kepada Ibu Nasriah. Beliau adalah dosen pembimbing S1 saya di tahun 2000 saat beliau pulang dari S3. Kemudian juga penghormatan saya kepada saya baru-baru ini juga baru selesai ya Bu, kita Bu ya berjumpa Bu ya, jumpa lagi. Kemudian juga kepada kawan-kawan saya semua yang di Universitas Al-Muslim ya, dari pimpinan, kemudian dosen, tendik, mahasiswa, dan mungkin ada yang tamu saya nggak bisa lihat semuanya. Terima kasih atas kesempatan, dan saya melihat terkait dengan kegiatan ini merupakan luar biasa. Universitas Al-Muslim sudah mulai ada Satgas PPKS, dan ini suatu pencapaian yang dari dulu sebenarnya saya menginginkan ini juga ya, dari dulu sebenarnya. Karena pelecehan-pelecehan yang terjadi ya, seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi yang luar biasa, itu yang terjadi. Itu sudah lama yang terjadi sebenarnya hal-hal seperti ini. Ini kita baru bergerak di kampus, dan itu harapan kita ke depannya seperti Bapak Ibu sampaikan, memberikan kenyamanan di perguruan tinggi kita. Tidak memperpanjang lebar lagi, saya menyampaikan mukadimah. Saya melanjutkan pertanyaan daripada Ibu Nasriah dari poin 2 tadi ya, pertanyaan kedua. Seandainya terpilih Bapak Ibu sebagai Satgasnya Muslim seperti itu. Yang ingin saya tanyakan adalah untuk semua nih ya, untuk semua Bapak Ibu, harapannya adalah dari yang disampaikan itu pernah terpilih ya, seperti itu ya. Saya melihat ya gini. Ini kan tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan ada beberapa kasus kekerasan, baik itu dari mahasiswa ke mahasiswa, kemudian mahasiswa ke tendik, tendik ke mahasiswa, dosen ke mahasiswa, ataupun mahasiswa ke dosen, kemudian pimpinan ke tendik, pimpinan ke dosen, atau sebaliknya itu ya. Yang menjadi ini saya adalah poinnya, jika dilihat dari komposisi Satgas saat ini, itu kan 6 ya, 6. Itu 2 perempuan, adalah 4 laki gitu. Kemudian jika komposisi ini ya lebih kita sedangkan banyak korban itu adalah seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi, itu cenderung kepada perempuan gitu. Ini komposisinya adalah 2 dengan 4 gitu, seperti sampaikan tadi ini. Jika itu terjadi, misalnya komposisi ini terjadi di struktural direktoratnya, kemudian di yayasan misalnya, apakah nantinya bagaimana Satgas Muslim ini melakukan kegiatan-kegiatan ini ya dalam pencegahan dan penanganan ya kasus-kasus kekerasan agar ini berjalan dengan baik. Karena kan tadi ada prinsip-prinsipnya, juga ada kerahasiaan, ada kenyamanan. Ya, apakah itu akan terwujud? Apakah akan itu terwujud? Bagaimana strategi dari Bapak Ibu nantinya melihat ini? Ya, karena porsinya ini, karena saya melihat kan porsinya kenyamanan ya. Kalau di sini kita melihat kan ada 2. Nah, ini misalnya nanti direktorat, kemudian di karena ada kasus yang saya melihat itu di mana ya kasus di Universitas Pancasila, itu pihak rektorat sendiri yang melakukan gitu. Pihak rektorat sendiri yang melakukan tindakan kekerasan, dan ketika itu diadukan kepada yayasan gitu ya, yayasan
tidak mengubris apa-apa gitu. Nah, jadi ini kan kasus dikhawatirkan seperti itu karena porsinya ini saya melihat porsi perbandingan antara perempuan dengan laki-laki seperti itu. Bukan saya meragukan dengan kompetensi Bapak Ibu, hanya bagaimana strategi menyikapi bila ada kasus kekerasan yang terjadi di kampus Universitas Al-Muslim. Silakan Bapak Ibu memberikan tanggapannya, solusinya apa. Silakan, saya persilakan kepada Ibu Zarianti dulu. Pada Ibu dipersilakan, Bu. Ya, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Izin Ibu Siti, memang di sini kita masih berada pada posisi peserta Capansel, Bu ya. Dan memang jumlah kita sedikit karena memang sesuai dengan keikutsertaan para peserta yang memang sudah mendaftar menjadi calon pansel dan sudah mengikuti ujian dan juga tes dan memang banyak para dosen dan juga tendik dan termasuk mahasiswa yang kemudian dengan berbagai hal itu tuh kemudian tidak menuntaskan atau mungkin ada yang terhalang ya dengan kondisi tertentu ya sehingga apa namanya ketuntasan ya keikutsertaan pelatihan melalui LMS ini menjadi terhambat seperti itu. Nah, namun kita harus punya optimisme yang besar, Ibu Siti, bahwasanya nantinya kita ada rekrutmen Satgas Ibu dan keterwakilan pemilihan Satgas ini memang sekali lagi kami sampaikan itu berdasar berlatar belakang daripada para dosen, tendik dan juga mahasiswa. Nah, harapan kami sebagai pansel nantinya bagaimana cara kami kemudian dengan jumlah kita baik itu mahasiswa maupun dosen dan tendik di Universitas Al-Muslim ini yang memang cukup banyak Bu ya jumlahnya, kita nanti akan apa namanya ya akan memaksimalkan ataupun akan kemudian berembuk kembali berapa jumlah peserta Satgas yang memang harus kita rekrut dan kemudian memang mereka punya kompetensi di bidang itu karena semakin banyak jumlah Satgas dan yang sebenarnya tolak ukurnya mereka punya kepedulian yang luar biasa Bu Siti ya, artinya tidak hanya secara kuantitas mereka banyak tetapi secara kualitas mereka kemudian minim seperti itu. Harapan kita meskipun nanti jumlahnya banyak, harapan kita mereka juga betul-betul mau bekerja seperti itu, mau peduli gitu, mau menjalankan perannya sebagai Satgas. Nah, insya Allah nanti akan ada penambahan jumlah Satgas Ibu anggota kita yang dari dosen, tendik dan juga mahasiswa dan insya Allah semuanya nanti akan saling berkoordinasi, saling berkolaborasi untuk menampung kasus-kasus yang terjadi dan semoga harapan kita ini bisa terselesaikan, bisa teridentifikasi dengan baik dan benar, tidak rancu dan kemudian bisa kita tangani dengan tepat Ibu, insya Allah. Demikian Ibu Siti. Terima kasih Bu Dr. Nasr ya. Bu Dr. Zahrianti. Baik, selanjutnya Iya. Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Baik, terima kasih Ibu. Saya mau menunjukkan Suaranya ya, AG, MM, ASN X. Baik, Bu Siti, jumlah Satgas yang terbatas mungkin untuk saat ini mungkin kita 6 orang tadi -1 berhalangan hadir Bapak Ramadan. Kita ya coba untuk merekrut lagi jumlah Satgas ini sehingga bisa untuk mewakili dalam hal nanti menangani ataupun melakukan sosialisasi edukasi untuk seluruh sivitas akademika Universitas Al-Muslim. Mungkin seperti itu. Karena memang kalau kita lihat sekarang jumlahnya 6 dengan rasio barangkali jumlah dosennya sekitar 200, tendiknya saya lupa maaf berapa, dan jumlah mahasiswanya itu ribuan. Ini 6 orang untuk mengurusi itu semuanya nggak mungkin. Ya, dengan jumlah perempuan atau mahasiswi kita juga lebih banyak daripada mahasiswa. Jadi solusinya adalah merekrut calon Satgas
dalam lingkup Universitas Muslim, dan ini nanti juga kita lakukan untuk satgas yang calon satgas ini juga kita akan melakukan semacam workshop atau pelatihan, sama seperti kami dulu waktu saat rekrutmen kami juga harus menyelesaikan begitu banyak tugas-tugas atau kasus itu ya, dan mereka juga akan seperti itu. Jadi bukan hanya mereka tertarik, tapi mereka harus memahami tugas ini berat ya, dan berisiko juga bagi mereka sendirinya, dan mereka mau care atau peduli pada teman-temannya dan juga kepada orang lain. Mungkin itu Bu Siti, fungsinya adalah merekrut atau menambah anggota dari satuan tugas PPKS. Ya, terima kasih Bu Dewi. Selanjutnya Pak Muhammad. Terima kasih kepada Ibu Siti Zubaidah. Jadi sama seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya, seperti Ibu Dewi dan Ibu Zahrianti. Di sini komposisi kita di sini 4:2, yang mana 4 laki-laki dan 2 perempuan, yang mana di sini kami adalah yang jadi calon pansel atau panitia pelaksana untuk dalam rekrutmen daripada Satgas, yang mana yang bekerja untuk penindakan daripada aktivitas pelanggaran atau kekerasan seksual nanti dilakukan oleh tim Satgas yang terbentuk setelah hasil seleksi, yang mana itu nanti diusahakan yang menjadi Satgas itu secara profesional, yang mana komposisinya diusahakan itu sama atau seimbang, dan juga untuk penentuan Satgas pun itu harus kita lihat bagaimana kualifikasi yang dibutuhkan untuk Satgas dalam hal menjalankan tugas-tugas yang sudah diberikan atau amanat daripada pimpinan universitas. Yang mana nanti di sini Satgas juga akan melihat potensi-potensi yang ada di sini, berapa jumlah daripada Satgas, kami dari Pansel, berapa jumlah daripada Satgas yang layak untuk direkrut, dan bagaimana komposisi, dan bagaimana Satgas nanti yang untuk menjalankan tugasnya itu mampu bekerja semaksimal mungkin untuk membantu daripada pimpinan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga yang memang di sini berkaitan dengan pencegahan atau penanganan tentang kekerasan seksual. Mungkin itu pandangan daripada saya. Terima kasih Ibu Siti Zubaidah. Terima kasih Pak Muhammad. Selanjutnya Pak Suherman dari sudut perspektif teknik, silakan Pak. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Menurut saya pribadi, ini untuk panselnya 6:1 pun 4:2 pun terlalu sedikit. Karena untuk merekrut Satgas itu pasti banyak. Nggak mungkin merekrut Satgas untuk satu universitas itu hanya 10 atau 20 orang. Pasti mungkin setidaknya 50 orang. Kalau untuk pansel, secara tidak langsung kita mengatakan ini minim untuk perekrutan Satgas. Jadi kalau menurut saya, dalam perekrutan Satgasnya, kita lebih baik mengadakan edukasinya dulu, jadi tidak memberatkan para pansel dalam untuk melihat kualifikasi gimana yang dibutuhkan. Jadi setelah melakukan edukasi atau sosialisasinya, jadi para Satgas itu udah tahu saya cocoknya sebagai Satgas bagian apa. Nah, jadinya
ketika dia melamar pun jadi seorang satgas, dia maunya di bidang ini. Saya bagian di bagian ini ya. Begitu menurut saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Suherman. Selanjutnya Pak Daniel. Baik Bu, terima kasih Bu Dr. Siti Zubaidah. Untuk pertanyaannya mungkin saya mencoba menanggapi bahwa tadi mungkin banyak seperti teman-teman yang lain juga, bahwa di sini kita bertindak sebagai panitia seleksi mungkin ke depannya. Jadi kita bukan sepenuhnya kita yang bekerja di lapangan, tapi kita akan dibantu oleh Satgas nanti ke depan. Bisa juga kita plotkan berapa wanita, berapa pria ke depan supaya efektif kita bekerja di lapangan. Dan mungkin ke depannya kita akan lebih banyak mengambil wanita di lapangan, karena apa? Di lapangan itu kampus kita sendiri, kita bilang Universitas Al-Muslim ini mayoritasnya perempuan. Jadi kalau untuk cerita ke laki-laki mungkin agak sungkan. Jadi ke depan nanti kita akan lebih mempertimbangkan untuk Satgas ke depan kita ambil lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Begitu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel. Selanjutnya Ananda Mahram. Silakan. Izin menjawab, Bu. Untuk opsi strategi mungkin hanya penambahan anggota. Adapun untuk jumlah anggota dan rasio mungkin itu perlu survei lebih lanjut, Bu, sebagaimana kebutuhan yang memang diperlukan. Kemudian baru dilakukan seleksi terhadap Satgas. Jadi tergantung bagaimana kebutuhan. Mungkin kebutuhan lebih membutuhkan rasionya banyak perempuan, maka dalam pemilihan Satgas diutamakan perempuan. Ketika pada rasio membutuhkan, pada survei membutuhkan bahwa harus banyak laki-laki, maka pada seleksi ditentukan rasio laki-laki lebih besar daripada perempuan. Itu saja, Bu. Terima kasih perhatiannya. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu. Super ya jawabannya. Nah, ini hanya sebagai mengingat aja, karena kan saya melihat antusias sekali ya Bapak-Bapak untuk menjadi Satgas, tapi nanti kan korbannya kebanyakan perempuan, kenyamanannya saja nanti ya. Jadi dengan mempertimbangkan porsi ke depan itu untuk memudahkan korban-korban selanjutnya kalau ada. Izin Bu Nuraina, masih ada waktu nggak ya? Boleh 5 menit lagi Bu, silakan. Oke. Ini saya menarik ya untuk Ibu Zahrianti dan Ananda kita Maharan terkait dengan ini ya, penanganan PPKS ini perspektif Islami gitu ya. Itu nantinya kan, karena kalau saya melihat memang ya itu marak-marak juga kekerasan seksual itu juga terjadi di kampus-kampus Islami terjadi. Jadi tidak tertutup kemungkinan, memang kita belum ada ya di Al-Muslim seperti itu, tapi tidak tertutup kemungkinan ke depannya terjadi hal-hal seperti itu. Apakah nantinya gitu ya, ini panduan pelaksanaan pencegahannya ini, penanganan ini dikombinasikan antara menggunakan kanun yang di Aceh gitu ya, syariah yang di Aceh, atau menggunakan panduan dari ini, panduan dari lingkungan ditetapkan oleh Kemendik. Apakah ada inovasi-inovasi seperti itu, atau memang kita tetap melaksanakan sesuai dengan panduan ditetapkan oleh Kemendikbud seperti itu? Silakan di penjelasannya dari Bu Dr. Zahrianti dan Ananda Kita Mahran. Silakan. Baik, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi Ibu tanyakan apakah ada kemungkinan untuk kita kemudian mensinergikan pola-pola penanganan terkait dengan kekerasan seksual dengan mungkin kearifan lokal, Bu ya, kearifan lokal kita, ataupun mungkin bagaimana dalam menyelaraskan terkait dengan Kanun Aceh. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Memang sedari awal memang Ibu dalam pelaporan kekerasan seksual terkait dengan penanganan kekerasan seksual juga
Itu dalam pendampingan Ibu memang ada dimuatkan nilai-nilai itu Bu. Artinya kepada korban memang kita boleh ataupun sangat dianjurkan untuk memberikan yang namanya bimbingan rohani seperti itu. Nah, di sini kalau menurut Bu Yanti berarti boleh penguatan mentalnya diantaranya adalah kita pakai strategi-strategi bagaimana terkait dengan keberanian seseorang ataupun bagaimana sikap seseorang ketika dia diintimidasi melalui kekerasan seksual. Nah, di antaranya adalah yang pertama si korban tetap kemudian dia diberikan pencerahan-pencerahan terkait dengan bisa jadi misalkan pola pergaulan Ibu gitu kan. Kita bisa menyampaikan kepada mereka, kepada si korbannya mungkin sejauh ini bagaimana sih pola pergaulannya sehingga dia menjadi sasaran gitu, sasaran korban kekerasan seksual. Nah, jangan-jangan bisa jadi nih si korban kita lihat budaya pergaulannya, mohon maaf ya, mudah sekali bergaul dengan lawan jenis, tapi kemudian tidak membatasi itu gitu ya. Ini kan terkait dengan berarti ketidaktahuannya terkait dengan bagaimana sih aturan-aturan dalam Al-Quran gitu. Padahal dalam Al-Quran sudah disampaikan, misalkan seperti perempuan gitu, kalau dalam berbicara dengan lawan jenis itu kita tidak boleh melembut-lembutkan suara atau melunakkan suara tanpa ada kepentingan gitu kan. Jadi ini kemudian kita yang perempuan ya terkadang gitu ya tanpa sadar kemudian ketika bertutur kata mungkin ya kan berperilaku yang terlalu over gitu ya. Sehingga itu menarik perhatian daripada lawan jenis seperti itu. Misalkan si mahasiswa ini saking mungkin dekatnya dengan dosen mungkin seperti itu kan, saking lembutnya atau apa begitu kan. Jadi dia seolah-olah ya seperti tidak ada penghalang ataupun tidak ada jarak seperti itu. Jadi ini yang selama ini juga Bu Yanti sudah sering sampaikan kepada mahasiswa gitu untuk menjaga pola bicara, pola bersikap dengan dosen meskipun kamu dekat nak, tapi dalam lingkungan kampus, dalam pelayanan-pelayanan akademik kamu tidak boleh seperti itu. Kamu jaga pakaian seperti itu ya, karena tidak semua hari ini kita melihat laki-laki itu mampu menundukkan pandangan gitu ya kan. Dalam Al-Qur'an dikatakan menundukkan pandangan itu salah satu langkah pencegahan kekerasan seksual gitu. Tapi kan hari ini tidak semua orang paham terkait dengan itu gitu. Jadi bagaimana kemudian kita ya berperilaku, bersikap, hadir dalam masyarakat, dalam lingkungan kampus itu betul-betul merasa kita aman untuk ya apa namanya itu ya nanti ada apa namanya itu terkait dengan ya apa namanya itu ya semacam perilaku-perilaku kekerasan seksual ini gitu ya. Jadi sehingga ini insya Allah bisa kita berikan kepada si korban ya sebelum terjadi pun bisa Ibu sebenarnya. Sebelum terjadi kasus bisa kita berikan, walaupun sesudah jadi kasus pun bisa kita lakukan. Nah, kemudian tadi terkait dengan bagaimana terkait dengan kita kolaborasikan dengan kearifan lokal. Nah, kalau di penelitian Bu Yanti dulu terkait dengan kekerasan bully Bu, itu pernah kita juga mempelajari itu terkait dengan adat Aceh Bu ya, adat penyelesaian konflik di Aceh itu salah satunya misalkan dengan islah, itu ada kata islah dalam hukum adat Aceh dalam penyelesaian konflik dan juga pematjaro. Nah, islah ini kan disebut dengan bahasa Arab juga gitu, dalam Al-Qur'an itu disebut dengan kedamaian gitu, mendamaikan gitu ya, mendamaikan. Jadi kita juga bisa menempuh pola-pola damai, artinya pada kasus-kasus tertentu mungkin kita bisa memanggil si korban, sudah kita identifikasi, kemudian kita panggil siapa terlapornya seperti itu ya. Kalau memang itu masih bisa termaafkan daripada si korban dia merasa dirinya baik, mungkin saya pada kasus ini saya masih bisa memaafkan si pelakunya. Ya tidak ada salahnya kemudian kita mencoba menjembatani ataupun menyelesaikan itu dengan cara damai seperti itu. Dan kemudian kita bisa juga menempuh dengan cara pola Aceh itu Bu, pematjaro seperti itu. Artinya pematjaro itu kalau dalam adat Aceh kan saling berjabat tangan kemudian mengikrarkan yang si pelakunya mengikrarkan menyatakan kesalahannya apa, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi lagi, dan kemudian si korban juga kemudian memberikan maaf dengan tulus seperti itu kepada si pelakunya, kemudian dia juga meminta untuk perbuatan itu tidak diulangi lagi seperti itu. Jadi yang hari ini kita mau pastikan adalah betul atau tidak benar apakah si korban sungguh-sungguh sudah memaafkan ataupun memang si korban sungguh-sungguh sudah
bisa menerima perilaku itu, kemudian memang dia tidak dibiarkan begitu saja. Terus kita lakukan pendampingan sepanjang dia memang mentalnya sudah sembuh, meskipun dia sudah maafkan, bisa jadi dalam hatinya masih berat, Bu ya. Jadi itu terus kita berikan pendampingan. Kalau memang diperlukan secara pendampingan dari psikolog juga kita bisa memberikan itu. Demikian Ibu ya. Mungkin itu saja Bu yang bisa Bu Yanti sampaikan. Terima Terima kasih kasih. Bu Zaryanti. Selanjutnya Ananda Maharan, silakan. Baik, izin menjawab Bu. Untuk masalah regulasi ataupun bagaimana tindakan yang dilakukan ketika Satgas ataupun PPKS, menurut saya harus adanya kesesuaian karena memang faktor lingkungan juga berpengaruh dan ajaran Islam tidak bertentangan dan kanun juga tidak bertentangan dengan bagaimana tindakan PPKS yang berlaku. Sehingga untuk kesesuaian itu harus, karena terkadang kesesuaian ataupun regulasi-regulasi yang dibuat oleh kementerian mungkin terlalu umum untuk diterapkan di lingkungan kita. Di lingkungan kita perlu adanya kesesuaian ataupun penyesuaian yang lebih rinci sesuai dengan kondisi yang kita alami pada saat itu. Baik, itu saja, Bu. Baik, terima kasih Ananda Maharam. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya untuk Bu Dewi, kemudian Pak Daniel dan Muammar Kadafi, ini sama-sama ya. Terkait ini Bu, tadi Ibu Bapak juga ada menjelaskan terkait dengan dampak-dampak kekerasan yang negatif. Kalau misalnya kekerasan itu ditimbulkan suka sama suka awalnya, ya, baik itu di lingkungan kampus maupun di warga, di tempat tinggal dengan pemuda sekeliling kampus misalnya ya, di kaos itu. Awal kekerasannya seksual itu terjadi akibat suka sama suka, namun beriring dengan waktu terjadi hal-hal yang tidak nyaman gitu ya. Akhirnya dia mengadukan gitu. Itu bagaimana cara kita melihat, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan seperti itu? Ada nggak strategi yang dilakukan? Silakan Bu Dewi, Pak Muammar, dan Pak Daniel. Silakan. Apa kebijakan? Mungkin ada kebijakan-kebijakan yang akan dibuat. Silakan. Oke, baik, terima kasih Bu. Untuk kasus-kasus seperti itu memang mungkin banyak yang kita jumpai di masyarakat ya. Artinya awalnya itu kemudian menjadi konflik gitu. Kalau yang namanya sudah terjadi pasti ada kekerasan itu pasti ada bukti-bukti kekerasannya itu ya Bu ya, baik secara fisik, secara verbal, dokumen barangkali yang ada di komunikasi seperti handphonenya, mungkin ada luka-luka atau tubuhnya. Kalau sudah seperti itu mau nggak mau ya kita tetap si korbannya ini didampingi dan perlu diselesaikan masalahnya. Tergantung apakah masalahnya ini terlalu berat sampai ke ranah hukum atau bisa diselesaikan secara musyawarah atau justice restorasi ya, mungkin seperti itu begitu. Jadi ya tergantung dari berat atau ringannya kasus yang dialami korban. Nggak mungkin langsung kita langsung bawa ke jalur hukum, kita telusuri dulu tuh masalahnya itu seperti apa, apakah sudah terlalu melanggar hukum atau bisa diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan oleh kedua belah pihak. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Dewi. Pak Muammar, silakan Pak. Terima kasih Bu Siti atas waktunya. Strategi yang kita lakukan, yang pertama itu kita melakukan audiensi dengan kedua belah pihak, yang mana kita harus melihat kekerasan ini sudah sejauh mana dan bagaimana tindakannya, dan juga kita harus melihat bagaimana kearifan lokal di kita. Dan kalau memang yang terjadi ini di seputaran kampus atau di dalam perkarangan kampus, itu nanti setelah audiensi kita akan bermusyawarah dengan pimpinan perguruan tinggi, apa opsi-opsi yang akan kita lakukan atau tindakan. Kalau itu yang terjadi di luar perkarangan kampus, katakanlah ini terjadi di masyarakat yang bersentuhan langsung dengan warga kampus, apakah itu mahasiswa maupun dosen, maka itu juga kita akan melihat bagaimana kearifan lokal terhadap desa-desa
apakah ada kanun Gampung atau apakah memang ada resam Gampung yang mana nanti kita bagaimana dalam hal penyelesaian. Jadi kita juga harus mengakomodir kearifan lokal yang ada di tingkat desa. Dan juga nanti kalau memang tidak bisa lagi diselesaikan di tingkat perguruan tinggi, kalau memang juga nanti yang tadi di tingkat desa, tidak bisa diselesaikan di tingkat desa, maka nanti mau tak mau kalau memang itu menurut pandangan dari tim kita bahwa itu sudah jadi pelanggaran berat, maka itu nanti juga akan direkomendasikan ke ranah hukum kalau memang itu tidak bisa diselesaikan di tingkat Satgas kampus atau Satgas perguruan tinggi. Itu pandangan saya, Bu Siti. Ya, terima kasih Pak Muammar. Selanjutnya Pak Daniel. Baik Bu, terima kasih. Mungkin di sini saya coba menanggapi. Jadi dari pertanyaan ini karena dulunya atau barunya dia ada dasar suka sama suka, jadi kita harus telusuri dulu ini di mana kejadiannya. Jadi apabila dengan sesama mahasiswa bisa jadi terjadinya di dalam lingkungan kampus, mungkin di luar lingkungan kampus yang tidak terdeteksi oleh kita, dan kedepannya kita akan membuat rekomendasi. Jadi dari segi pansel dan satgas ini tidak bisa langsung memvonis, kita rekomendasikan kepada pihak rektorat yang di sini sesuai dengan permen juga harus Bapak Rektor yang mengambil tindakan. Jadi kita hanya menyampaikan laporan yang kita dapat di lapangan dan kita berikan rekomendasi kepada Bapak dan nanti Bapak Rektor yang akan melakukan eksekusi gimana baiknya ke depan. Mungkin segitu saja Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Daniel. Terakhir ya untuk Pak Soherman. Pak Soherman, ini ya kegiatan selalu kan seminar ya, seminar terkait dengan PPKS itu peningkatan capacity building SDM baik itu Satgas ya. Ada nggak kegiatan-kegiatan lain mungkin aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan ya menurut Pak Soherman yang bisa kita sosialisasikan kemudian itu mampu yang arahnya untuk pencegahan mungkin. Saya minta pandangan sudut pandang dari Pak Soherman. Selain seminar, selain workshop gitu, apa yang bisa diberikan seperti Ya, itu? izin menjawab, Bu. Kalau menurut saya, selain seminar dan sosialisasi, itu lebih kepada pertemuan atau konsultasi langsung kepada pihak-pihak yang ingin menjadi satgas seperti yang kita jelaskan tadi. Karena kalau dengan konsultasi seperti itu, jadi kita lebih tahu dia maunya mempelajari tentang bidang apa untuk di satgas ini. Kalau misalnya setelah mengadakan sosialisasi atau workshop atau seminar atau sebagainya sejenisnya, untuk memperdalam keilmuannya mungkin lebih baik dengan konsultasi ke pihak-pihak yang lebih memahami tentang apa itu tugas seorang satgas. Ya, begitu Ibu. Ya, terima kasih Pak Soherman. Demikian pertanyaan dari saya, Bu Nur Ainah. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu telah menanggapi. Baik, terima kasih Bu Dr. Insinyur Siti Jubaida SPT SAG MMIPM ASEAN Eng untuk sesi tanya jawab dengan masing-masing pemateri hari ini. Baik, sesi dari panelis yang ketiga yaitu Ibu Nursan Junita BHSCMA Psikolog. Izin Ibu saya bacakan CV Ibu terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, di sini bisa kita lihat sama-sama ya. Nama lengkap beliau di sini Ibu Nursan Junita BHSCMA Psikolog. Beliau di sini saat ini alamat kantornya di Prodi Psikologi FK Jalan Cok Tungkuni, Relet, Aceh Utara. Di sini banyak juga mata kuliah yang sudah beliau ampu. Riwayat pendidikan beliau bisa kita lihat sama-sama di sini. S2-nya terakhir di University Kebangsaan Malaysia ya. Kemudian pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir, Bapak Ibu bisa lihat di sini terakhir pada tahun 2023. Sumber pendanaannya di sini bisa kita lihat sama-sama. Kemudian untuk pengalaman pengabdian terakhir pada tahun 2024.
Sumber pendanaannya di sini bisa kita lihat sama-sama dari BNBP Unimal. Kemudian publikasi artikel ilmiah dalam 5 tahun terakhir. Di sini bisa kita lihat sama-sama Bapak Ibu, terakhir pada tahun 2023 dengan judul Expressive Writing Therapy dalam menurunkan kecemasan pada korban bullying. Dan juga banyak sekali ya seminar ilmiah yang sudah diikuti oleh beliau. Untuk karya bukunya juga bisa kita lihat sama-sama di sini, dan juga perolehan HKI dalam 10 tahun terakhir yang paling baru pada tahun 2022 yaitu tentang expressive writing therapy dalam menurunkan kecemasan pada korban bullying. Baik, kepada Ibu Nursan Junita, BHSJMA Psikolog, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Nur Ainah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi rizqni ilman warzuqni fahman ya. Sepertinya kita memang waktunya sudah terlewat Bu ya. Jadi tadi sudah sangat komprehensif sebenarnya ya, pertanyaan dari para panelis ya. Jadi saya tinggal menambahkan dan mengejar beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa membantu untuk melihat lebih jauh core kompetensi daripada tim pansel ya. Penghormatan saya untuk semua calon dan para panelis. Baik, untuk tidak berlama lagi mungkin pertanyaan saya awali dengan bukan mungkin ya, Bapak Ibu pansel, ada perubahan undang-undang terkait PPKS ya, yang menjadi sekarang PPKPT ya, baru aja di Oktober 2024 ya, sedangkan tim kita ini baru di Al Muslim ini baru terbentuk ya, baru mau membentuk ya, Nah, saya tidak tahu karena tadi ketika presentasi itu tidak muncul di semua materi ya, terkait perubahan daripada Undang-Undang nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang sekarang diubah karena dengan pertimbangan berbagai hal, semakin meningkatnya kasus kekerasan dengan nomor 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, dan cakupannya sudah lebih luas. Nah, jadi bukan kalau undang-undang yang sebelumnya di tahun 2021 itu hanya terkait kekerasan seksual ya, tapi kalau sekarang sudah lebih jauh termasuk bullying, kekerasan fisik, ya, semuanya sudah menjadi tugas daripada nanti tim yang terpilih. Nah, ini pertanyaan untuk semua ya, peserta panelis, peserta pansel, bagaimana tanggapan Anda terkait perubahan undang-undang yang baru ini ya di Oktober 2024? Mungkin bisa diawali dari Dr. Zahrianti. Silakan. Terima kasih Ibu Nursan atas pertanyaannya. Baik, memang ada sedikit perubahan Bu ya dari undang-undang ya. Dan sekarang sudah ada kebijakan dalam PPKPT Bu ya, dan memang di sana juga ada termasuk terkait dengan bagaimana pola penanganan terkait dengan perilaku-perilaku yang intoleransi termasuk Bu ya. Ya, di sini memang ya selain daripada bully, perundungan dan bully secara verbal, non-verbal, psikologis, fisik, dan yang masuk juga memang kelemahan kita di sini masih dalam pola bullying secara cyberbully Bu ya, karena memang itu dalam undang-undang awal itu masih lemah ya, tapi insya Allah itu tidak mengurangi daripada semangat kita untuk ya kemudian untuk sama-sama memperhatikan
perhatikan, untuk sama-sama menangani, dan kemudian sama-sama memberikan perhatian kepada si korbannya nanti. Izin Ibu, strategi kami insya Allah yang pertama kita kita perlu mendalami lebih lanjut terkait dengan perubahan-perubahan ini. Kita harus pelajari kembali bagaimana sih pengembangan kebijakan terkait dengan pencegahannya dan penanggulangan terkait dengan bullying ataupun perundungan, dan kemudian hari ini sudah ada juga terkait dengan isu-isu intoleransi. Nah, di mana di Al-Muslim sih Bu sebenarnya kita di sini masyarakatnya macam-macam ya, mahasiswanya ya, enggak cuma berasal dari suku Aceh gitu ya, ada di Jawa juga ada di sini, Gayo mayoritas juga rame-rame juga mahasiswa kita di Gayo segala macam. Jadi di sini penting sekali untuk kita berikan yang namanya muatan edukasi kepada mahasiswa, sebagaimana saya sampaikan pada awal presentasi itu, kita harapkan kepada segenap para dosen untuk bisa kemudian memberikan nilai-nilai itu, penyampaiannya baik itu pesan moral kah dia ataupun ya sebagai wejangan penutup di akhir kuliahannya gitu ya, untuk kemudian bisa menyelaraskan mahasiswanya dan juga supaya bisa lebih aware, supaya bisa lebih melek terhadap isu-isu ini seperti itu. Nah, ketika mahasiswanya tidak pernah mengakses atau literasinya kurang terkait dengan isu-isu ini, maka wajarlah banyak kasus-kasus yang kemudian terjadi di lingkungan kampus kita seperti itu. Mungkin itu langkah awal, Bu. Jadi kita harapkan kepada seluruh dosen untuk bisa mentransferkan nilai-nilai terkait dengan kepedulian kita pada kekerasan seksual, bully ataupun perundungan, dan juga kepada termasuk dalam disabilitas juga masuk Bu ya, dan juga intoleransi. Nah, ini kepada secara pribadi Bu Yanti, alhamdulillah di semester kedua itu Bu, kita karena Bu Yanti mengajarnya MK Pendidikan Agama Islam. Nah, kita ada satu materi yang memang sengaja kami kembangkan, itu terkait dengan pencegahan dan penanggulangan bullying dalam perspektif pendidikan Islam gitu. Dan di situ mahasiswa alhamdulillah itu saatnya untuk mahasiswa kita bekali terkait bagaimana kemudian mereka berakhlak yang baik, berkarakter yang baik, supaya terlahirlah nanti nilai-nilai sesuai dengan visi misi Al-Muslim, unggul, profesional dan Islami gitu. Jadi kita tidak meninggalkan gezah tersebut. Mungkin demikian Bu Nursan. Terima kasih. Berarti ini ya sudah ada dimasukkan dalam kurikulum juga ya. Artinya Alhamdulillah sudah. secara aplikatif itu sudah dilakukan Bu ya, dan mengedukasi Sudah, mahasiswa dan ya, dalam bentuk kurikulum mata ya Bu, pelajaran alhamdulillah. ya. Dan baik, terima kasih Bu. Oke, baik. Selanjutnya kita dengar pendapat dari panelis yang berikutnya, Bapak apa nih? Bu Dewi. Bu Dewi. Baik, terima kasih Ibu Nursan. Tanggapan saya terkait penggabungan dari undang-undang yang dulunya hanya PPKS, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2021, sekarang sudah lebih luas jangkauannya, bullying juga di situ, kemudian intoleransi dan juga kekerasan fisik ya. Kalau saya pikir ini justru sudah komplit gitu, karena masalah kekerasan seksual bisa saja dimulai dari awalnya bullying itu, jadi ngejek-ngejek segala macam gitu kan, ujung-ujungnya ya terjadi perilaku kekerasan seksual. Juga mungkin dari suku-sukuisme itu tadi juga, ujung-ujungnya juga ke sana, yang mungkin tujuannya untuk menyiksa atau untuk melampiaskan sakit hati. Nah, itu kita tidak tahu, tapi memang kekerasan seksual itu tidak serta-merta terjadi langsung kekerasan seksual, tapi ada faktor-faktor yang melatar belakangi kenapa hal itu bisa terjadi. Jadi menurut saya di lingkungan kampus yang harusnya memang kita melaksanakan tridharma, yang kehidupan pembelajaran yang sehat. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti bullying dan kawan-kawannya ini, itu membuat visi dari prodi atau kampus itu sendiri dan juga CPMK dan CPL lulusan itu tidak akan tercapai. Jadi tujuan kampus kan supaya visi misinya dan capaian dari
pembelajaran itu bisa terpenuhi. Kapan bisa terpenuhi? Bila suasana lingkungan pembelajaran di kampus itu kondusif, tidak ada intimidasi, mahasiswa tidak merasa tertekan, berapresiasi, dan tercipta mungkin suasana atau atmosfer akademik yang baik, ya. Mungkin seperti itu, Ibu. Jadi justru dengan adanya penambahan ini semakin mudah kita memberantas hal-hal yang tidak seharusnya berada di lingkungan kampus. Demikian. Baik, terima kasih Bu Dewi. Selanjutnya kepada Pak Muhammad. Silakan Pak Muhammad. Baik, terima kasih kepada Ibu panelis. Yang mana aturan baru tentang pencegahan kekerasan seksual, bullying, dan yang lainnya itu adalah pergantian daripada peraturan menteri sebelumnya. Jadi ini masih menjadi hal baru yang mana itu belum sepenuhnya daripada saya secara pribadi mempelajari tentang peraturan menteri yang baru ini, Tapi yang Pak, mana itu Pak Muhammad itu udah disahkan. Jadi oh ya sebelum menteri yang baru, masih menteri Oh yang ya, lama. ya sudah disahkan berarti di era sebelumnya. Ya, maksudnya dengan peraturan yang baru ini saya masih belum mendalami sepenuhnya terhadap aturan apa namanya peraturan menteri ini. Maka yang pertama ini kami akan mempelajari kembali secara detail tentang peraturan-peraturan yang ada tentang bagaimana dalam hal penanganan kekerasan seksual, bullying dan sejenisnya. Karena pendapat saya, maka ini dengan mengakomodir daripada ada bullying di sini, ada kekerasan seksual dan yang sejenisnya, maka ini adalah rentetan atau rentetan kejahatan yang memang terjadi di banyak dunia pendidikan sekarang, baik itu di tingkat perguruan tinggi maupun di sekolah menengah atas maupun sekolah menengah pertama. Jadi hal ini akan semakin mudah tim Satgas bekerja karena memang di sini tidak lagi sebatas tentang kekerasan seksual, tetapi di sini juga bisa dilakukan penindakan terhadap bullying yang terjadi. Karena sekarang bullying ini sangat sering terjadi. Itu biasanya terjadi antara senioritas dan juga junioritas. Dan juga bullying itu bisa terjadi karena memang terbawanya isme atau kesukuan. Karena di kita di sini terjadi banyak-banyak suku. Dan ada beberapa kasus curhat daripada kalangan mahasiswa yang mana dikatakan bahwa ada dari kelompok A tidak mau berteman dengan kelompok B karena alasan memang apa namanya mereka berbeda suku. Jadi di sini dengan adanya nanti peraturan menteri terhadap bullying, maka hal ini bisa terjadi solusi di perguruan tinggi. Bagaimana mensosialisasikan hal ini tidak lagi terjadi terhadap perbedaan isme, baik itu kesukuan, baik itu kasta dan yang lainnya. Karena hal ini juga nanti akan menjadi masukan bagi kami di dalam penanggulangan atau pencegahan di kampus terhadap implementasi daripada peraturan menteri terbaru. Mungkin ini pandangan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad. Lanjut oleh Pak Daniel Perkasa. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Jadi mungkin di sini saya juga belum mendalami ataupun lebih tepatnya saya pribadi saya belum tahu gimana permen terbaru. Jadi mungkin saya coba ke depannya nanti saya akan bandingkan dengan permen lama, apakah ada yang masih sesuai sejalan ataupun mungkin mengerucut sehingga nanti ke depan Satgas lebih gampang bekerja. Bisa jadi nanti akan saya tindak lanjuti lebih lanjut, Bu, ke depannya. Baik, Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Daniel. Pak Suherman. Terima kasih, Bu. Saya mengenai perubahan permen ini, saya juga baru tahu dari Ibu
Jadinya saya belum sempat mempelajari apa itu PPKPT itu. Jadinya saya Baik. belum memahami apa isi-isi di dalam UU tentang PPKPT itu. Baik, Jadinya kalau menurut saya pribadi lebih baik saya mempelajari dulu baru memberi tanggapan kepada Ibu. Biar jadinya Ya, jangan baik, Pak. nantinya saya memberi tanggapan ke Ibu tapi salah. Hanya bahasanya bahasa sok tahu lah. Ya, begitu Ibu. Terima Baik, kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terus ini ya, Mahran ya, Mahran, mahasiswa ya, adik mahasiswa, silakan. Izin menjawab, Bu. Ya, Mahran, silakan Untuk Mahran. tanggapan, mungkin saya tadi melihat sekilas, tanggapannya memang itu mungkin tanggapan yang positif, karena peraturan yang diubah bukan pengubahan esensi keseluruhan, tapi hanya penambahan pada titik-titik tertentu, kemudian pada poin-poin yang memang perlu untuk diubah, karena untuk menunjang bagaimana kehidupan kita dan lingkungan kehidupan kita di Indonesia pada saat ini. Jadi untuk tanggapan mungkin tanggapan yang lebih positif, Bu. Karena itu memang perlu untuk ditinjau. Itu saja, Bu. Jadi, baik, terima kasih. Jadi skopnya itu sebenarnya lebih luas ya. Nah, skopnya lebih luas daripada yang sebelumnya hanya berfokus pada satu titik ya, hanya terkait kekerasan seksual. Padahal korelasinya banyak dengan hal-hal yang lain, mulai dengan bullying. Nah, namun artinya karena skopnya makin luas berarti pekerjaan semakin banyak. Nah, ya terkait pekerjaan semakin banyak dan timnya yang harus kompeten. Nah, sebagai tim pansel ya. Nah, bagaimana menentukan kriteria untuk memilih calon tim yang tepat dan sesuai, karena kita tahu bekerja sebagai tim Satgas itu nggak mudah ya. Kapan diperlukan, bayarannya pun ada mungkin tidak dibayar juga ya, sebenarnya nggak dibayar atau dibayar pun mungkin nggak seberapa. Terus dengan beban moral semuanya ya. Nah, saya perlu ingin melihat tanggapan seperti apa teknik strategi yang nantinya dalam melakukan screening terkait kandidat yang akan menjadi tim Satgas dengan perubahan juga undang-undang aturan yang terbaru ini. Boleh mulai dari Mehran aja, Mbak Mahran. Untuk pertanyaan berikutnya. Izin menjawab, Bu. Untuk pemilihan tim, mungkin solusi yang dapat diberikan ialah adanya edukasi terlebih dahulu, ataupun adanya konsolidasi supaya tim ini dapat bekerja sama. Mungkin dengan edukasi ataupun dibuatnya workshop, ataupun dibuatnya dengan sebuah lembaga pembinaan ataupun pengkaderan terhadap PPKS ataupun PPKPT. Intinya ialah edukasi dulu, Bu, untuk kerjasamanya lebih solid. Baik. Oke, selanjutnya boleh tadi Ibu Dr. Zahrianti, Ibu silakan. Ya, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan kualifikasi Satgas ya Bu ya, yang dipintakan oleh panelis. Sebagaimana merujuk pada pedoman modul PPKS, Ibu, memang salah satu syarat untuk bisa mendaftarkan diri sebagai Satgas PPKS, yang pertama adalah keterlibatan dia dalam bidang isu-isu ini. Di antaranya adalah terkait dengan kekerasan seksual, misalkan bully, ataupun perundungan, kemudian intoleransi, diskriminasi, kekerasan fisik, kemudian terkait dengan disabilitas, terkait dengan gender, kesehatan reproduksi, kesehatan reproduksi juga. Nah, ini yang menjadi pandangan-pandangan kita ya ketika dalam memilih Satgas nanti. Bilapun dia tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan itu atau ya semacam seminar itu, paling tidak si peserta ini atau calon ini adalah dia bukan pelaku bully ataupun pelaku kekerasan seksual, ya. Kemudian dia juga nantinya harus mempersiapkan surat pernyataan kesediaan penuh untuk kemudian mengemban tugas ini. Karena
karena tidak semua orang nanti yang sudah menjadi Satgas itu mau atau bersedia secara sepenuhnya, karena ini kan panggilan jiwa Bu ya, lahir dari jiwa dia untuk dia peduli, karena ini respect kita kepada manusia, ini bagian daripada muamalah dalam Islam ya. Jadi kita bagaimana kemudian dengan kelebihan kita yang ada, kekuatan kita yang ada, kemudian kita bisa kemudian membantu orang-orang di sekeliling kita. Jadi meskipun dia tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, dia harus bisa menyiapkan surat pernyataan bahwasanya dia bersedia secara penuh untuk menjalankan amanah menjadi Satgas. Dan kemudian selanjutnya memang ada proses penyederhanaan ya dalam perubahan kebijakan ini Bu ya. Artinya nanti mereka boleh saja itu mendaftarkan diri, dan mereka juga harus mengirimkan itu semacam CV ataupun riwayat hidup mereka. Jadi dari track and rocket itulah kita bisa melihat keikutsertaan mereka atau kepedulian mereka, dan kita minta motivasi besar mereka untuk apa sih alasan mereka untuk menjadi peserta Satgas seperti itu Ibu. Yang lainnya mungkin nantinya ada tahap wawancara dan interview Ibu. Dari situ kita bisa melihat secara langsung ya. Kita bisa menanyakan secara langsung apa alasannya menjadi Satgas, dan kemudian apa sih visi misinya, ataupun kita bisa menanyakan program apa kira-kiranya ketika nanti dia menjadi Satgas, apa kontribusinya yang bisa dia berikan kepada masyarakat kampus, selain daripada mereka harus ikut kampanye secara aktif terkait dengan berbagai isu-isu yang sudah kami sampaikan tadi. Mungkin demikian Bu Nursan. Ya, baik. Nah, ini lanjut untuk Ibu ya, Bu ya. Nah, itu kan tadi Boleh. apa yang Ibu katakan tuh konkretnya ya, langkah-langkahnya. Nah, kita tahu terkait namanya kekerasan, bullying ini kan dia bukan hanya secara fisik, tapi juga secara psikologisnya ya, Bu ya. Nah, untuk untuk tim untuk tim pakarnya ya, kalau saya bilangnya sih, itu apa yang akan dilakukan, sedangkan di Al-Muslim sendiri kan terkait departemen psikologinya juga masih belum ada Bu ya di Al-Muslim. Ada Bu, kita Bu. Oh, udah ada psikologinya Ada Bu? 2 dosen, ada Ibu Oh, Dr. sudah. Herayanti, ada dengan Bu Dr. Sari Rizky Bu, ada. Oh, sudah ada departemen psikologinya Bu ya di Al-Muslim ya. Iya. Oh, Betul Ibu, sudah. kita ada 2. Oh, Iya, sudah pernah kita sudah sampaikan ada. ketika kegiatan pengenalan kampus kepada adik-adik mahasiswa baru Ibu, bahwasanya kita ada pendampingan psikologi yang nanti akan bisa didampingi oleh 2 dosen kita. Oke, baik. Karena kan yang kita tahu kemarin itu masih belum ada Bu ya, tapi bagus kalau sudah ada, nggak apa-apa. Baik, ini pendapat selanjutnya dari Bu Dewi ya terkait bagaimana melakukan screening orang yang tepat dengan skop yang semakin luas. Terima kasih. Kecil lagi suaranya barangkali, saya beralih ke Kecil suaranya Bu ya. Tapi bisa didengar Ibu? Bisa, tapi agak jauh. Iya. Baik, untuk rekrutmennya itu kita tim panitia seleksi ini betul-betul merancang untuk pembukaan atau penerimaan Satgas itu mulai dari pengumuman pendaftaran peserta, kemudian dari situ ada dilakukan semacam wawancara untuk yang lulus. Jadi mungkin kita bikin seleksinya ada beberapa tahap Ibu, sehingga betul-betul tersaring calonnya ini sesuai dengan kebutuhan dari kita, sesuai dengan tugasnya nanti sebagai Satgas dari Universitas Muslim. Mungkin di situ di awalnya kita bikin atau kita rancang proses seleksi dari calon Satgas ini. Walaupun mungkin tadi seperti kata Ibu, tidak ada dana khusus, tidak ada honor untuk ini, tapi mahasiswa khususnya yang ikut berpartisipasi selama dia dalam masa pendidikan untuk ini, bisa kita berikan piagam atau sertifikat yang itu sangat bermanfaat untuk mereka dalam
karirnya ke depan. Saya pikir seperti itu, Ibu. Baik, baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan berikutnya untuk Pak Muammar ya, tadi ya. Pak Muammar, bagaimana pandangan Anda ini bisa untuk Pak apa? Bagaimana pandangan Anda tentang stigma terhadap korban kekerasan seksual yang membuat mereka tidak mau mengadu karena banyak memang kasus di mana seperti apa nih batu apa es ya, ice big di mana korban tuh nggak ngadu, nggak mau ngadu karena mereka merasa tidak selamat dan nyaman. Apalagi di lingkungan kampus dan pelakunya adalah orang-orang yang petinggi ya, dosennya, orang-orang yang mempunyai apa, orang-orang yang ditakuti ya, apalagi dengan ancaman yang diberikan kepada mereka. Mahasiswa kan takut ya, seperti itu. Nah, apa yang tindakan yang akan Anda lakukan terkait kondisi ini? Karena saya yakin ya, walaupun Satgas belum terbentuk, pasti ada situasi-situasi ini di kampus, mungkin ya. Saya kata ini asumsi saya, tapi itu tidak muncul. Namun kita tahu, namun nggak muncul karena dia tidak melaporkan. Nah, apa yang apa yang Anda perlu lakukan untuk terkait stigma seperti ini terhadap korban sehingga membangun keyakinan dia untuk mau melapor karena PPKS nggak bisa melakukan tindakan kalau tidak ada laporan, gitu ya. Walaupun hanya mendengar tapi dia tidak membuat laporan tertulis, kita tidak bisa mengambil tindakan. Nah, Pak Muammar sendiri, bagaimana Anda menanggapi kondisi ini terkait stigma ini? Baik, terima kasih. Jadi menurut pandangan saya, yang pertama itu diperkuat daripada regulasi internal kampus tentang tugas daripada Satgas PPKS ini diperkuat. Jadi aturan yang dibuat oleh pimpinan perguruan tinggi terhadap kewenangan Satgas ini diperkuat, yang mana apabila terjadi tindakan yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi atau oknum atau unsur yayasan, maka daripada Satgas PPKS punya aturan untuk penegakan. Dan selanjutnya, bagaimana terhadap trik atau bagaimana cara apabila ada korban, baik itu di kalangan mahasiswa, dosen, ataupun tendik, yang mana hal ini misalnya sudah dipendam daripada terjadi kasus yang dilakukan oleh pimpinan atau takut takut dilakukan karena memang ada ancaman atau bagaimana. Yang pertama itu daripada Satgas itu harus memperkuat divisi yang ada di Satgas. Seminimal mungkin kita nanti merekomendasi untuk membuat 3 divisi yang mana setiap divisi itu punya kewenangan masing-masing. Yang pertama itu divisi yang kita buat itu nanti akan berfokus pada sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan dan tindakan seksualitas di lingkungan kampus. Yang mana divisi ini nanti juga akan bekerja sama dengan semua para dosen yang mengajar di perguruan tinggi, yang mana minimal dalam setiap pertemuannya itu ada mensosialisasi barang waktu 5 menit tentang adanya Satgas dan apanya bahaya terhadap seksualitas, pelanggaran bullying. Maka ini ada sosialisasi dan diperkuat mental para mahasiswa, diperkuat mental juga kepada para dosen dan tendi. Jadi sosialisasi ini ditingkatkan ke semua sampai ke akar rumput. Ya, yang kedua juga harus dibentuk divisi yang berfokus pada pengawalan awal bagi korban kekerasan seksual. Jadi kalau memang nanti sudah ada yang berfokus terhadap divisi yang mampu mengawal setiap kasus, jadi apabila memang ada satu kasus yang nanti dikawal dari nol sampai tuntas hal ini terselesaikan, nanti akan ada motivasi daripada korban-korban yang lain. Karena memang Satgas ini ada divisi yang selalu fokus secara kontinu, dan juga di sini nanti orang-orang yang selama ini takut untuk percuma kita melaporkan, tetapi nanti tidak ada tindak lanjut misalnya.
Jadi dengan adanya TPC yang akan berfokus pada berfokus pada penanganan, maka ini akan menjadi salah satu trik atau motivasi daripada yang tidak berani atau enggan untuk melaporkan. Dan juga nanti mungkin ada divisi satu adalah divisi hukum yang mana nanti akan berfokus pada pendampingan hukum. Yang mana di sini kita nanti akan merekrut orang-orang yang pakar hukum atau dosen-dosen yang paham di bidang hukum, dan juga nanti kita harus melihat ada tendik-tendik yang juga yang paham tentang hukum atau background pendidikannya hukum, yang mana juga di sini divisi hukum atau advokasi di sini harus melihat atau juga di sini harus bagaimana hukum ini bisa menjamin bahwa korban itu terhasia korban ini di saat dilaporkan akan merahasia identitas dan yang sejenisnya. Karena hak warga negara untuk hidup, hak warga negara untuk tentram ini terjamin. Nah, jadi di sini nanti kita dalam divisi hukum harus memperjelas bagaimana kekuatan daripada divisi hukum ini harus tegas di dalam penegakan. Jadi tidak boleh pandang bulu, karena memang divisi hukum ini nanti juga akan melihat daripada regulasi yang dibuat oleh pimpinan perguruan tinggi. Kalau memang tidak ada regulasi yang kuat, maka divisi hukum pun tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan juga terkontrol. Begitu pandangan daripada saya, Bu. Terima Baik. kasih. Baik, terima kasih Pak Muammar. Selanjutnya saya mau ke Mahran ya, adik mahasiswa. Nah, Mahran. Nah, ini biasanya mahasiswa ini dia banyak mendengar ya situasi-situasi kejadian-kejadian di sekelilingnya. Nah, Mahran, ceritakan satu situasi di mana Anda mendengar dan tahu tentang kondisi korban yang mengalami kekerasan seksual. Apa tindakan yang Anda lakukan pada saat Anda tahu kejadian itu? Jadi pengalaman atau peristiwa yang pernah Anda lalui. Izin menjawab, Ibu. Untuk kondisi yang memang akan saya lakukan pada saat itu, mungkin karena memang sesama manusia dan sesama mahasiswa, mungkin lebih mendengar dulu. Mahran, maaf. Pertanyaan Ibu adalah ceritakan peristiwa ataupun situasi yang memang sudah kamu lalui terkait pengalaman kamu terkait pencegahan ataupun kekerasan seksual yang sudah kamu lakukan selama ini. Untuk pengalaman ataupun peristiwa kasus yang demikian, untuk di kampus belum ada, Bu. Tapi saya juga kebetulan tinggal di pesantren, dan di pesantren ada juga kasus-kasus yang memang mengarah kepada hal demikian. Jadi ketika para korban mengalami kasus yang demikian, maka mereka melaporkan kepada bagian yang memang bertanggung jawab pada saat itu. Kebetulan bagian yang bertanggung jawab ialah teman sekamar saya, dan si korban menceritakan bagaimana kejadian-kejadian yang berlaku pada saat itu, kemudian apa-apa yang memang ia rasakan, kemudian bagaimana, intinya dia menceritakan bagaimana kronologi yang terjadi pada saat itu. Kemudian itu korban perempuan mendengar hal tersebut, bagian yang menangani hal tersebut memanggil ataupun mengkonfirmasi berita yang diinfokan oleh sang korban. Jadi dengan cara memanggil, kemudian menginterview, kemudian menanya-nanya, menginterogasi bahwa apakah ada hal yang demikian. Rupanya pada saat itu pernah, Ibu, ada memang dia melakukan hal yang demikian. Mungkin karena dalam anggapan dia itu hanya candaan, karena memang terbatas dalam edukasi. Jadi diambillah sebuah sanksi ataupun sebuah tindakan yang memang itu berlaku pada saat itu. Yang pertama diberikan edukasi kepada dia bahwa hal tersebut salah, kemudian ia juga diberikan sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku di tempat itu. Baik, terima kasih Mahran. Oke, selanjutnya untuk Daniel, Pak Daniel Perkasa. Pak Daniel? Ya, Bu. Bagaimana kita mengidentifikasikan bahwa seseorang itu mengalami trauma akibat kekerasan seksual?
Baik, Bu. Coba saya menjawab. Mungkin seperti pertanyaan yang Ibu berikan itu kita belum pernah mendapatkan di lapangan ataupun kita belum pernah mengalami ada yang kita lihat dari sisi di kampus ini belum ada yang menjadikan laporan itu. Jadi mungkin ke depannya coba akan kita tangani apabila ada korban nanti kita akan coba wawancarai. Dengan simpelnya kita lihat itu akan terjadi apa tadi mungkin dia minder, pasti dia nanti tidak akan ke kampus. Jadi kita bisa mengumpulkan informasi dari teman-temannya kenapa sih kawan kalian ini tidak hadir. Pasti itu ada kejadian, makanya kita coba mungkin bersilaturahmi ke rumah ada apa, apakah gara-gara sekedar dia di tadi mungkin di apa itu namanya diejek sama temannya ataukah ada yang lebih parah. Mungkin Oke. sekian. Baik Pak Daniel, lanjut untuk Pak Suherman. Bagaimana kita mengidentifikasikan bahwa seseorang mengalami trauma akibat kekerasan seksual, Pak? Kalau yang untuk mengetahuinya gimana orang mengalami trauma, biasanya Mengidentifikasikan, orang Pak. itu lebih kepada menyendiri. Biasanya gitu. Tapi kalau untuk di kampus, kita untuk melihat apakah seorang itu mengalami trauma mungkin pas masuk perkuliahan. Mungkin dia biasanya ceria dan setelah mengalami hal kejadian itu jadinya dia lebih tertutup. Halo? Izin Bu Nursan, bisa Ya, terdengar tadi suara Pak Suherman? iya, hilang. Kayaknya hilang ya. Oke, gini, lanjut aja ke Dokter Zuhrianti. Halo, itu Pak, Pak Suherman. Ya, Bu. Oke, mau dilanjutkan, Pak? Udah cukup. Sudah, oke. Boleh lanjut ke Ibu Dokter Zuhrianti? Iya, Ibu. Terkait Bu, gimana cara Anda mengidentifikasikan bahwa seseorang itu mengalami trauma akibat kekerasan seksual? Nah, iya, Ibu. Izin sesuai dengan pengalaman mungkin ataupun pernah mendengar pengalaman-pengalaman teman-teman yang lain juga di bangku dulu perkuliahan, uh, kita bisa mengidentifikasi para korban yang memang traumatik ya terkait dengan kekerasan seksual yang pernah dialami ya. Dia cenderung anaknya itu atau pribadinya itu tertutup ya. Kemudian dia tidak mudah bergaul dengan orang lain dan kemudian dia merasa dirinya itu selalu was-was seperti itu jika berdekatan dengan orang yang berlainan jenis seperti itu Ibu. Dan kemudian untuk diajak komunikasi cenderung dia tidak terlalu respon ya ataupun tidak terbuka ya. Dan kemudian biasanya kalau pada trauma-trauma yang lebih berat seperti itu biasanya mereka akan meninggalkan link pergaulan mereka seperti itu. Dan kalau hari ini kita bisa melihat karena era modern ya, biasanya kalau anak-anak remaja itu kalau yang terkena apa traumatik, mereka itu terkadang meng-up itu atau mencurhat ya, suka curhat itu di media sosial dengan apa namanya itu dengan men-share ataupun kadang-kadang memposting hal-hal yang apa menampakkan dirinya itu semacam galau, semacam sedang sedih atau yang lain-lain sebagainya. Atau kadang-kadang hari ini kita bisa melihat itu kadang-kadang suka buka apa ini mahasiswa kadang-kadang kita lihat kan mahasiswa itu kadang-kadang menampilkan lagu-lagu yang kadang-kadang yang sedih. Tapi apakah itu kemudian dia merasa hal yang demikian gitu? Tapi poin-poin seperti itu
kita bisa mendalami seperti itu. Kenapa sih kok dia sering kali menaikkan status-status yang sedih gitu, galau, apa segala macam, seolah-olah dia sedang merasakan sesuatu yang memang dia tidak bisa sampaikan kepada orang lain, dan nampaknya dia butuh tempat untuk dia bisa menceritakan apa yang dia rasakan. Mungkin seperti itu Ibu yang bisa saya Baik, sampaikan. baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan berikutnya untuk Ibu Dewi ya Bu. Bu Dewi, bagaimana pendapat Anda terkait hukuman bagi pelaku di lingkungan kampus? Apakah hukuman yang saat ini sudah ada, ya, itu efektif bagi pelaku untuk mencegah perilaku kekerasan seksual di lingkungan kampus? Dan hukuman seperti apa menurut Ibu yang dapat efektif ya ketika diaplikasikan dalam lingkungan kampus sehingga itu menjadi efek jera bagi pelaku berikutnya? Baik, terima kasih Bu. Untuk hukuman tadi seperti ada di undang-undang itu teguran ya, teguran, kemudian sampai pencopotan jabatan sementara dan permanen. Kalau menurut saya itu kan dibuat setelah, maksud saya hukuman itu kan dirancang seperti itu setelah melalui beberapa uji ya, sehingga ditetapkanlah hukumannya seperti itu. Tapi kalau menurut saya kalau terjadi tindak kekerasan atau yang tadi sesuai dengan Undang-Undang 55 tadi di kampus, itu pelakunya kalau menurut saya dimutasikan aja Bu, jangan lagi ada di situ gitu. Biar manapun kalau si mahasiswa melihat ketemu lagi dengan katakanlah personal itu orang tersebut, pasti traumanya itu akan ada. Kecuali kalau mahasiswa itu udah lulus, jadi dia mungkin nggak akan ketemu lagi dengan yang bersangkutan. Tapi pasti akan ada trauma itu ketika dia perlu berurusan dengan pelaku tindak kekerasan itu. Mungkin dimutasikan ke tempat yang lain atau dipindahkan ke tempat yang lain, tidak lagi di katakanlah kalau di perguruan tinggi nggak lagi di perguruan tinggi itu, terserah gitu mau di mana gitu ya Bu ya. Dengan pencopotannya tadi tetap diberikan orang lain. Ketika dimutasi, pemindahannya itu kan sama lagi. Tapi itu kan ini Bu, ada riwayatnya kenapa dia dimutasi gitu loh. Jadi yang kampus yang menerimanya nanti itu pun belum tentu mau menerima, ya kan, dengan track record dia seperti itu. Artinya dia perlu mikir bahwa kalau kejadian seperti ini untuk pindah dia tetap statusnya katakanlah misalnya sebagai dosen itu akan sulit karena rekam jejaknya itu ada. Kenapa dia dipindahkan? Itu menurut saya loh Bu. Ya, karena ini kan penting sih sebenarnya ketika itu terjadi di lingkungan kita dan dilakukan oleh orang-orang yang memang pelakunya dosen ya, orang-orang yang memang harusnya menjaga itu. Ya, baik Ibu. Selanjutnya mungkin saya ingin tahu nih pendapat juga dari Bapak Muammar Davi terkait hal ini. Jadi untuk sanksi ya, ini pertanyaannya terhadap sanksi yang diberikan. Jadi kalau dilihat dari Permendikbud-Ristek Dikti yang nomor 30 mungkin sudah jelas ada 3 tingkatan. Tapi untuk peraturan menteri yang baru juga kami juga harus mempelajari apa sebenarnya yang menjadi sanksi. Dan bila dikaitkan dengan regulasi kampus, juga di kampus sendiri ada aturan terhadap sanksi kepada baik itu para dosen, para tendik maupun mahasiswa yang melakukan tindakan asusila atau kekerasan atau yang sejenisnya. Saya permisi Kak. Saya harus ke Jadi dalam hal ini peraturan yang diberikan mungkin belum sepenuhnya maksimal terhadap efek jera kepada para pelaku yang ada. Kalau memang nanti sudah adanya Satgas PPKS,
maka itu perlu diramu kembali terhadap sanksi atau aturan yang memang lebih tegas. Nah, kalau memang sanksi itu tegas, itu ada efek nanti, apakah nanti akan berefek terhadap sanksi sosial dan juga sanksi eh, administrasi dan juga sanksi pidana kalau memang sudah dilakukan sudah ke tingkat yang lebih apa namanya itu sudah ke ekstrim. Karena sanksi sosial itu memang sangat penting. Kalau memang sudah pernah dilakukan eh, pelecehan atau memang bully atau apa, itu perlu dilakukan sanksi sosial. Eh, sanksi sosial itu yaitu dijauhkan atau dikucilkan oleh kawan-kawan sejawat atau juga daripada kawan-kawan yang lain. Jadi dengan ada sanksi sosial, maka nanti daripada pelaku ini juga akan mempertimbangkan terhadap kasus yang dilakukan. Dia misalnya sudah terekspos, ada satu kasus yang dilakukan. Jadi nanti tidak ada sanksi yang tegas administrasi, minimal ada sanksi sosial. Jadi tidak ada lagi kawan yang mau berteman dengan dia, tidak ada lagi kawan yang mau duduk, tidak ada lagi kawan yang mau ngobrol. Ini sanksi yang memang sebenarnya itu bisa menekan daripada kasus-kasus seperti ini. Karena Baik, sanksi baik sosial Pak itu Muhammad. biasanya sangat berefek dan lebih berefek daripada sanksi administrasi yang pernah diberikan. Mungkin itu Baik, pandangan dari saya. baik Pak Muhammad. Terima kasih. Ini waktunya udah habis ya Bu Nuraina. Ya, sudah Udah Ibu. Izin Bu. ya. Jadi saya nggak usah lanjut lagi ya. Sudah. Saya pikir cukup. Baik, terima kasih Bu Nursan untuk tanya jawabnya kepada masing-masing pemateri. Kita masuki acara selanjutnya yaitu closing speech oleh masing-masing panelis. Yang pertama, kami persilahkan kepada Ibu Dr. Nasriah SAGMA. Terima kasih. Ini saya sedang dalam perjalanan mau ke, Baik, Ibu. ke kota ya. Yang jelasnya pengalaman kami ini membutuhkan orang-orang yang taat, orang-orang yang jiwa pengabdiannya tinggi. Jadi dan satu hal saya selalu mengatakan pada teman-teman dan sekali lagi ini selamat untuk ke-6 ini yang 6 ya. Siapapun yang terpilih, Anda adalah orang-orang pilihan. Gak gampang loh. Kalau ini hampir sama kayak lebih seleksi presiden lagi. Rasanya wakil presiden nggak seperti ini deh seleksinya. Jadi menurut saya kalian adalah orang-orang terpilih dan mungkin inilah jalan kita untuk menambah amalan. Karena kita akan mengalami banyak kali tantangan. Karena ada banyak, kami juga sudah mengalaminya. Kita sudah mem-BAP. Tantangan bukan pada kita, padahal kita sudah berjuang di tengah-tengah kesibukan sebagai dosen, bla bla bla. Tapi nanti ada tantangan juga dari atas. Tapi satu hal, seseorang tidak akan diuji di luar dari kemampuannya. Jadi yakinlah itu. Nah, justru disitulah letak kualitas kita. Jadi oleh karena itu semangat, selamat siapapun terpilih dan jangan segan-segan untuk berkoordinasi dengan kami, dengan pihak-pihak yang sudah punya satgas karena pada prinsipnya kita nih harus saling bahu-membahu dan bersinergi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ibu Dr. Nasriah SAGMA. Selanjutnya untuk closing speech dari Ibu Dr. Insinyur Siti Jubaidah SPTS AGMM IPM ASEAN Eng. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Nuraina. Kehadiran Satgas PPKS dan keterlibatan seluruh sivitas akademika Universitas Muslim ke depannya itu merupakan langkah awal membangun budaya kampus kita ini untuk menghargai dan melindungi setiap hak asasi yang ada di kampus kita, ya, untuk menciptakan ruang yang aman ya, dalam kita belajar, dalam kita berkembang, dalam kita melakukan apapun itu, ya. Serta harapan saya adalah siapapun nanti terpilih dari Satgas ini adalah memiliki komitmen ya untuk menanggulangi setiap bentuk kekerasan apapun yang ada di kampus ini. Dan ini kan salah satu juga ya menindaklanjuti perjuangan Rasulullah SAW, yaitu mengangkat harkat martabat manusia yang ada di muka bumi ini. Itu saja dari saya. Semangat untuk Satgas yang terpilih. Demikian Bu Nuraina. Baik, terima kasih Ibu. Panelis yang kedua,
Itu Ibu Dr. Insinyur Siti Jubaida SPT, SAG MM IPM SNX. Selanjutnya untuk Ibu panelis yang ketiga, mohon untuk closing speech-nya yang terhormat Ibu Nursan Junita, BHSC MA Psikolog. Kami persilakan Ibu. Silahkan di-unmute dulu Ibu, mohon izin. Oke, baik. Terima kasih Bu Nuraina. Jadi sama seperti tadi, siapapun yang nantinya terpilih itu adalah orang-orang pilihan ya. Jadi harus punya namanya 5K. Apa itu 5K? Satu, keikhlasan untuk bekerja di area ini bukan hal yang mudah, terlalu banyak challenge ya. Kerjanya ya selain sebagai dosen, kita punya tambahan kerja di luar jam kerja kita ya. Kadang ketika ada kasus, kita harus malam-malam, pokoknya harus banyak hal ya. Termasuk bagi mahasiswa yang nanti akan terlibat. Kemudian satu, keikhlasan, komitmen ya. Komitmen itu sangat penting dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Challenge-nya itu bukan hanya eksternal, tapi mungkin lebih ini dari internal, baik dari pimpinan, dari pihak-pihak kampus ya, mahasiswa sendiri ya. Kadang-kadang mereka pengen tahu ya, sedangkan kita harus menjaga kerahasiaan. Jadi itu satu challenge juga. Komitmen diperlukan, kemudian konsistensi ya, kemudian juga ketabahan dan ketangguhan untuk bisa berada di tim Satgas ini. Jadi mungkin itu yang dari saya, insya Allah ya, jika kita niat untuk menjadikan ini sebagai nilai ibadah bagi diri kita, mencegah agar anak-anak kita mahasiswa ya, generasi kita enggak terjerumus karena kasus banyak sekarang ya. Nah, ini menjadi salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan kondisi-kondisi yang terjadi khususnya generasi Z ini. Selamat untuk ibu-ibu semua, ibu dan bapak semua yang menjadi pansel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada 3 panelis luar biasa kita pada hari ini ya, yang sudah menguji ya kemampuan dari para calon panitia seleksi untuk Satgas PKKS Universitas Al-Muslim. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita masuk ke sesi pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Amin. Kepada Saudara kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم احفظ الأقصى من اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم وطهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب سريع الحساب اهزم اليهود وزلزلهم يا قوي يا عزيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk di-on-kan semua videonya untuk kita dokumentasikan kegiatan kita pada hari ini. Walaupun tinggal sedikit ya Bapak Ibu, tapi tadi di sela-sela presentasi dan juga sesi tanya jawab memang sudah didokumentasi. Mohon izin Bapak Ibu, 1, 2, 3, senyum semuanya. Oke, baik. Alhamdulillah acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar sesuai yang sudah kita rencanakan. Dan semoga acara hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu panelis. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih banyak Bu Siti. Kita ya. Terima kasih banyak Bu Nursan. Ya. Sama-sama Bu Ibet, apa kabar? Kabar baik Kak Bu Nas, Nursan. Jumpa lagi Bu kita Nas, Bu Kak Nursan. Nas apa kabar? Ya, baik, saya izin live ya. Ya. Baik, silakan Ibu. Ya. Izin Bapak Ibu, saya tutup untuk meetingnya.